Bab 591. Anda harus tahu bahwa ponsel dapat terhubung ke jaringan. Bahkan LAN dapat dianggap sebagai jenis jaringan. Segera, Su Xiao langsung mencari ponsel yang tidak terpakai yang diletakkan di samping, dan langsung menghubungkannya ke LAN internal melalui jaringan, lalu terhubung ke area inti R dan D mereka melalui LAN. Su Xiao berjalan-jalan santai di sekitarnya, lalu langsung mengemas dan menyalin semua barang di dalamnya. Bagaimanapun, perusahaan LK telah berdiri setidaknya selama 10 tahun. Apa yang dimilikinya bukanlah sekadar angka. Bahkan jika itu hanya tagihan pelanggan, Su Xiao dapat melihat bahwa mereka memiliki setidaknya 10 juta akun, bahkan jika hanya di dalam negeri pun ada lebih dari 100.000. Tidak mudah bagi Su Xiao untuk mencari semuanya secara lengkap. Tunggu sampai Su Xiao selesai menyalin semua hal, lalu diam-diam akan menghapus jejaknya sendiri dan pergi. Saat Su Xiao hendak pergi, dia merasakan perubahan informasi lain. Su Xiao cukup penasaran untuk mengikutinya. Keberhasilan di masa lalu membuatnya merasa bahwa menyelesaikan hal-hal yang mustahil melalui internet juga merupakan hal yang menyenangkan. Dia segera berencana mengambil kesempatan ini untuk mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah pria ini memiliki tujuan yang sama. Su mendengus dan mencium, tetapi gerakan tangannya, tanpa sedikit pun ragu, langsung mengikuti pria itu. Tujuan pihak lain adalah untuk terhubung ke perusahaan internet terkenal lainnya melalui perusahaan LK. Setidaknya ada 5 peretas di perusahaan ini. Tidak heran pihak lain begitu berhati-hati. Perlindungan yang diberikan perusahaan internet terhadap jaringan jauh lebih baik daripada yang diberikan perusahaan LK, yang mengembangkan monitor tersebut, bahkan terhadap jaringan internal pihak lain yang secara langsung memiliki 3 LAN yang berbeda. Pertama, LAN yang digunakan sepenuhnya bersih. Bahkan di bawah jangkauan jaringan ini, telepon seluler dan laptop tidak diperbolehkan digunakan. Selain itu, jaringan ini sepenuhnya terhubung dengan kabel jaringan, untuk menghindari koneksi mendadak dari jaringan nirkabel. LAN kedua khusus disediakan untuk manajemen senior perusahaan. Ponsel, komputer, dan bahkan semua produk elektronik yang mereka gunakan disediakan oleh perusahaan. Artinya, perangkat elektronik mereka dapat terhubung ke jaringan, tetapi juga memiliki lapisan pelindung. Jika mereka ingin menerobos, cara yang digunakan Su Xiao sebelumnya tidak akan berhasil. Yang paling terpencil adalah LAN yang diketahui semua orang. Itu untuk dilihat orang lain. Meskipun demikian, fungsinya sama sekali di luar LAN yang digunakan oleh perusahaan LK. Setelah Su Xiao menyadari bahwa lapisan perlindungan pihak lain hampir sepenuhnya tertutup, dia segera memahami niat pihak lain. Sayangnya, tidak ada perlindungan keamanan yang sempurna di dunia ini, bahkan di internet sekalipun. Melihat peretas di depannya, dia langsung jatuh ke dalam jebakan yang dipasang pihak lain. Su Xiao berhenti di tepi pintu masuk, dan tidak berniat masuk. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao langsung pergi. Melihat situasi orang ini, Su Xiao tahu bahwa perusahaan pasti sudah siap, dan tentu saja tidak akan melakukan pekerjaan berat seperti ini. Bagaimanapun, meskipun Su Xiao mahir dalam semua pengetahuan jaringan, dia juga seorang pemula sejati. Di beberapa tempat, dia tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan keberadaannya. Mari kita bersembunyi. Namun demikian, kemampuan Su Xiao sepenuhnya berada di puncak dunia, dan hanya kalah dari 1 atau 2 raja peretas. Bagi mereka, internet bukan lagi sebuah dunia, melainkan hanya sebuah alat. Bagi Su Xiao, internet hanyalah alat. Oleh karena itu, setelah mendapatkan semua informasi yang ingin dia ketahui, dia sama sekali tidak memperhatikannya. Namun, Su Xiao tidak menyadari betapa besarnya sensasi yang ditimbulkannya akibat rasa ingin mengetahuinya yang tidak disengaja. Sebelumnya, Su Xiao pernah mengikuti perusahaan internet milik peretas yang tidak dikenal, yang merupakan salah satu perusahaan internet terbaik di dunia. Bahkan perusahaan ini telah mengembangkan sendiri tidak kurang dari 1000 jenis teknologi perangkat lunak jaringan, yang sangat penting untuk mencegah peretasan. Itu pun mudah. Namun, tepat ketika mereka gembira karena berhasil menangkap peretas dan siap merayakan, jaringan perusahaan mereka dipenuhi oleh konsultan khusus, tetapi hal itu justru membawa kabar yang tak terduga. Ada orang lain di balik orang ini, tapi dia tidak masuk ke perusahaan. Dia hanya lewat saja. Konsultan keamanan ini, yang dipekerjakan khusus oleh perusahaan dengan gaji tahunan hampir 100 juta yuan, adalah salah satu peretas terbaik di dunia. Meskipun dia bukan peretas terbaik dalam hal kemampuan, tidak ada yang bisa menandinginya dalam pelacakan dan perlindungan. Tidak ada yang akan mengabaikan kata-katanya. Apakah Anda yakin ada peretas lain di belakang? Manajer keamanan jaringan perusahaan A juga merupakan salah satu pengambil keputusan untuk menangkap peretas kali ini. Setelah mendengar berita ini, dia juga merasa tidak percaya. Anda tahu, dengan perlindungan dan keamanan perusahaan mereka bahkan tidak menyadari bahwa seseorang berjalan di sekitar pintu mereka, lalu pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Ini benar-benar mengesankan bagi mereka, dan sangat mengesankan bahwa mereka adalah perusahaan internet terkemuka di dunia. Aku yakin, tapi bahkan aku hanya bisa menangkap sedikit jejak sesuatu yang salah. Aku sama sekali tidak tahu teknik dan asal-usul orang lain itu. Angin Malam, sebagai peretas top dunia, orang yang paling ahli dalam privasi dan perlindungan, juga bingung dan bertanya-tanya saat ini. Teknik dan perilaku Su Xiao benar-benar di luar ingatannya, dan bahkan Angin Malam pun belum terdeteksi. Peretas mana yang bisa memiliki cara seperti itu? Menurut logika, orang yang memiliki kekuatan seperti itu tidak akan anonim. Namun, hanya ada satu hal tentang lingkaran peretas. Sebagian besar orang di dalamnya mengetahuinya, dan mereka mengetahui kemampuan atau teknik apa yang dikuasai orang-orang tersebut. Tetapi orang ini, namun, tampaknya muncul begitu saja. Jika dia tidak percaya diri dengan kemampuan dan pengalamannya, dia pasti akan menganggap dirinya sendiri sebagai sebuah kesalahan. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada orang seperti itu, hanya saja dia tidak tahu siapa orang itu. Dewa Malam, apakah kau tahu siapa pihak lainnya? Tanya manajer keamanan dengan hati-hati. Bagi perusahaan internet, para peretas ini hanyalah sekelompok ahli. Mereka tidak berani memprovokasi siapapun, terutama peretas tingkat atas. Mereka berada di level yang sama dengan senjata nuklir. Jika mereka marah, mereka akan membocorkan informasi tersebut. Mereka tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Aku tidak tahu. Dia pasti orang baru. Aku belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Angin Malam juga berkata dengan sedikit keheranan, meskipun Angin Malam masih berada di lingkaran peretas papan atas mereka, bertanya di lingkaran itu, tetapi belum pernah mendengar tentang orang seperti itu, tiba-tiba Angin Malam semakin bingung. Su Xiao tidak tahu tentang diskusi Ye Feng dengan perusahaan A, bahkan jika dia tahu, dia mungkin tidak akan mengingatnya. Saat Anda mendapatkan kembali informasi yang Anda butuhkan, semuanya sudah jelas. Su Xiao hanya memberikan informasi itu kepada Huda dan bertanya untuk mencari tahu siapa yang terlibat dan membeli monitor kotak hitam. Kemudian Su Xiao langsung merakit perangkat keras yang telah susah payah dibuat oleh Shao Kun setelah semalaman tidak tidur. Shao Kun membawa semua barangnya ke Su Xiao, lalu menjilat wajahnya dan berdiri di tempat yang sama, bermaksud untuk melihat apa yang akan dilakukan Su Xiao. Su Xiao tidak berhenti menanggapi tindakan Shao Kun, tetapi juga sangat senang memiliki penolong seperti itu. Dengan bantuan Shao Kun, Su Xiao dengan cepat memasang laptop super. Melihat perbedaan yang tidak terlalu besar antara super ekstrim di depan ini, Shao Kun sedikit bingung melihat Su tersenyum, lalu bertanya, "Bos, apa perbedaan super ekstrim ini?" Su Xiaowei tersenyum, dan dengan senang hati menjelaskan kepada Shao Kun, "Anda tidak melihat ini hanya sebuah ultrabook, bahkan menurut saya, ini mampu menangani semua server dan komputer di dunia kecuali superkomputer." Su Xiao dengan santai menamparkan ultrabook itu dan berkata dengan sedikit rasa puas. Dengan uang tak terbatas, Shao Kun akhirnya membawakan beberapa perangkat keras baru untuk Su Xiao, agar Su Xiao bisa mendapatkan pengalaman yang lebih sempurna. Namun, Shao Kun masih agak ragu dengan ucapan Su Xiao, dan jelas tidak mempercayainya. "Jangan mengingat ini. Nanti kau akan tahu betapa ajaibnya benda ini." Su Xiao dengan sedikit penyesalan berkata sambil tersenyum kepada Shao Kun. Kemudian, di depan mata Shao Kun yang bingung, Su Xiao mengambil sebuah kotak hitam dan dengan terampil membongkarnya. Tanpa merusak isi intinya, Su Xiao menyingkirkan semua hal yang tidak perlu di luar, dan bahkan hanya benda kecil seukuran ibu jari. Su Xiao pun dapat sepenuhnya mengganti kotak hitam seukuran telapak tangan. Kemudian Su Xiao mengambil beberapa barang lain dan meletakkan perangkat keras di atasnya untuk dihubungkan dengan komputer. Setelah melalui banyak operasi yang rumit, Su Xiao berhasil terhubung dengan lancar. Melihat gambar yang ditampilkan di komputer, Su Xiao hanya tersenyum kecil dan mengeluh, sepertinya sangat waspada. "Tapi sayang sekali bertemu denganku." Setelah itu, Su Xiao membuka jendela lain di komputer dengan ngeri seperti Shao Kun, dan langsung terhubung ke ponsel orang lain. Setelah beberapa penyelidikan dan penyaringan, Su Xiao langsung menemukan informasi yang diinginkannya, dan langsung mengganti pengawasan orang lain dengan layar tetap lain, yang bahkan tidak akan membiarkan orang lain melihat sesuatu yang salah. Setelah semua ini, Su Xiao langsung menutup kotak hitam tersebut. Bab 592. Shao Kun melihat tindakan Su Xiao dan tiba-tiba bertanya, "Bos, siapa yang Anda ketahui di balik layar?" Shao Kun sangat bingung dengan tindakan Su Xiao, tetapi hal itu tidak mengurangi rasa hormatnya kepada Su Xiao. Su Xiao mengangguk sedikit dan membalas kata-kata Shao Kun, tetapi di dalam hatinya, dia tiba-tiba mendengar suara sistem, "Tugas cabang 1, mencari asal-usul kotak hitam, telah selesai, 1 juta poin pengetahuan telah tiba, silakan periksa." Ketika Su Xiao mendengar suara itu, dia segera membuka panel sistem dan melihat jumlah pastinya. Saat melihat jumlahnya kurang dari 10 juta, Su Xiao merasa tidak berdaya, tetapi dia juga tahu bahwa cepat atau lambat dia akan mendapatkan cukup pengetahuan.
Su Xiao segera melipat panel itu dan berkata kepada Shao Kun, "Kau suruh Huda datang ke sini. Ada beberapa hal yang perlu diurus." Sue berkata sambil tersenyum, dan menyimpan barang-barang yang telah dibuatnya sebelumnya. Dia berencana mengeluarkannya lagi saat memanggil kali lain. "Baiklah, bos." Meskipun Shao Kun memiliki banyak keraguan di hatinya dan ingin Su Xiao menjawabnya, Su Xiao tidak bermaksud mengatakan apa yang ingin dia katakan. Shao Kun tidak bisa bertanya secara langsung, jadi dia segera menangani hal-hal yang telah disampaikan Su Xiao kepadanya. Tak lama kemudian, harimau besar yang mengetahui keberadaan Shao Kun itu segera mendekati Su Xiao, dengan wajah ketakutan berkata kepada Su Xiao, "Bos, informasi itu terlalu banyak, sempat terungkap." Huda telah bekerja keras untuk menangani hal-hal yang diceritakan Su Xiao kepadanya, tetapi informasinya sangat banyak sehingga Huda tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Ketika Su Xiao meminta untuk pergi, dia mengira Su Xiao ingin bertanya kepadanya tentang hal itu, tetapi Huda sama sekali tidak menyelesaikannya. "Tidak apa-apa. Aku memintamu datang ke sini bukan untuk masalah ini. Aku sudah menjelaskan siapa yang berada di balik layar. Kali ini aku memintamu datang ke sini adalah untuk memuat hal-hal ini." Su Xiao tidak peduli dengan gelombang itu, karena Tiger Big belum selesai, Su Xiao juga tidak mengalami kecelakaan. Saat informasi tersebut dikemas, Su Xiao sudah menyadari betapa banyaknya informasi itu. Bahkan setelah beberapa penyaringan umum, masih ada banyak informasi yang perlu dibandingkan satu persatu oleh Huda. Mustahil untuk menyelesaikannya dalam 1 atau 2 hari, jadi itu adalah kesalahan Su Xiao sehingga Huda tidak menyelesaikannya. "Ada apa, bos?" Ketika harimau mendengar bahwa Su Xiao tidak menyalahkan dirinya sendiri, dia segera bertanya kepada Su Xiao karena takut. Su Xiao bukanlah bos yang keras, tetapi dia tidak pernah merasa kurang hormat kepada Su Xiao, bahkan lebih hormat lagi kepada Su Xiao. "Kalian semua tahu 4 keluarga bela diri kuno di Tiongkok." Su Xiao dengan sedikit nada ironis menatap Shao Kun dan 2 orang besar harimau di depannya, lalu langsung bertanya. "Keluarga Ye, keluarga Qi, keluarga Wen, dan keluarga Fu, bos, apakah Anda menyebutkan keempat keluarga ini?" Sebagai administrator perguruan tinggi, meskipun pemikiran Huda tidak terlalu bagus, dia sangat mengetahui beberapa hal di bidang pemikiran. Bagaimanapun, hal-hal inilah yang perlu mereka hubungi di masa depan. Shao Kun, di satu sisi, jelas merasa sangat aneh dengan Huda, dan bahkan belum pernah mendengarnya. Tetapi ketika mendengarnya, dia tidak mengatakan apapun lagi, jadi dia hanya duduk diam dan mendengarkan hadirin. Itu mereka. Kotak hitam ini adalah alat mereka. Su Xiao, dengan senyum dingin, berkata perlahan bahwa apa yang ditemukan Su Xiao bukan hanya itu. Ketika perguruan tinggi didirikan, kotak-kotak hitam ini ditempatkan di sana. Pada saat itu, hubungan antara Su Xiao dan keluarga Ye sangat harmonis, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat itu, mereka sudah mulai mewaspadai dirinya sendiri. Hal ini membuat Su Xiao merasa semakin dingin. Apakah ini ulah keluarga Ye? Meskipun Su Xiao tidak mengatakannya secara gamblang, Huda telah bersamanya selama bertahun-tahun. Tentu saja, kita dapat memahami apa arti sikap acuh tak acuh Su Xiao. Tapi itulah mengapa Tiger begitu luar biasa. Anda tahu, ketika sekolah itu didirikan, itu adalah campur tangan keluarga Ye. Mereka ingin memasukkan sesuatu ke dalamnya. Itu benar-benar mustahil untuk dicegah. Baiklah, jadi bagaimana cara memecahkan masalah ini? Ada rasa dingin di mata Su Xiao. Su Xiao tidak bisa menjelaskan perilaku seperti itu. Terlebih lagi, itu adalah cara yang telah disebarluaskan sejak lama, tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi suatu hari nanti. "Bos, apakah Anda ingin mereka memberi kami penjelasan?" Saat Huda sedang berpikir, Shao Kun, di satu sisi, memperhatikan sikap mereka yang tenang. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di hatinya, dan dia langsung mengutarakannya. Dia juga mencoba melihat apakah dia bisa membuat Su Xiao saling memandang dengan cara yang berbeda. Lalu, hanya dengan memberikan pernyataan dan semuanya selesai. Saat ini, hubungan antara kita dan keempat keluarga itu bisa diartikan sebagai campuran api dan udara, dan tidak ada bukti yang jelas untuk ini. Bahkan jika mereka menunjukkan bukti, mereka tidak akan pernah mengakuinya. Mengenai usulan Shao Kun, sebelum Su Xiao memberikan pernyataan, Huda langsung membantahnya dan menyatakan secara langsung. Su Xiao hanya mengangguk dan menyetujui bantahan Huda. Dia tidak mengungkapkan pendapat apapun tentang pendapat Shao Kun. Namun, keheningan Su Xiao jelas menyetujui pendapat Huda, yang membuat Shao Kun merasa kecewa. "Bos, bagaimana kalau begini?" Setelah beberapa saat, Tiger menjawab dan berkata kepada Su Xiao. Kemudian setelah Su Xiao mengangguk dan setuju, dia berkata perlahan, "Bukankah keluarga Wen mengundangmu ke puncak Gunung Tai? Kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada keempat keluarga itu, dan membiarkan mereka melihat bahwa geng pemuda kita tidak mudah diprovokasi." Setelah mendengarkan pendapat Huda, Su Xiao hanya mengangguk sedikit dan berkata,
metodemu masuk akal, tapi bagaimana kau bisa memberi pelajaran kepada mereka? Su Xiao menatap Huda dengan sedikit rasa ingin menyelidiki. Jika ada waktu, Su Xiao akan memanfaatkan kesempatan untuk menyelidiki kemampuan orang-orang ini. Jika tidak, Su Xiao tidak dapat menjamin bahwa dia akan selalu melindungi mereka. Hanya ketika kita kuat, barulah kita benar-benar kuat. Jika tidak, kita tidak akan takut sama sekali. Setelah mendengar perkataan Su Xiao, Huda juga mengetahui ide penyelidikan Su Xiao. Ia segera berpikir dan berkata kepada Su Xiao, jika tidak, setelah menantang keluarga Wen, ia akan menantang 4 keluarga lainnya. Tetapi dalam hal itu, waktu tidak akan terlalu mepet. Setelah menyelesaikan pikirannya, tanpa menunggu Su Xiao membantah, Huda membantah dirinya sendiri dan kembali. Sebenarnya, Huda khawatir Su Xiao akan mampu menantang semua orang. Kita perlu tahu bahwa ada cara-cara tertentu bagi keempat keluarga untuk membangun diri mereka di Tiongkok selama hampir 1000 tahun. Tetapi dalam hal ini, Alam tahu bahwa ia tidak bisa bicara omong kosong. Namun, Su Xiao setelah mendengar kata-kata besar si harimau itu, hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, kau bilang metodenya kesing, layak tapi juga tidak cukup spesifik, dan aku tidak ingin terlalu lelah, hanya ingin hasil yang langsung saja. Su Xiao berkata dengan percaya diri, untuk masalah ini, Su Xiao jelas tidak berpikir bahwa orang-orang ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi dirinya sendiri. Jika Anda menantang 4 orang, itu mungkin saja, tetapi itu tidak akan memberikan pelajaran yang berarti bagi mereka. Lalu, jika Anda ingin menantang, Anda harus langsung menantang yang terkuat, dan biarkan mereka tahu seberapa kuat kekuatan geng hijau. Mendengar kata-kata Su Xiao, Hu Deiten tiba-tiba berkata, "Bos, apa maksudmu?" Tantangan langsung untuk belajar dari rumah dan alam. Setelah Su Xiao selesai berbicara, sudut matanya menjadi tajam, yang membuat mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Su Xiao. "Bos, siapa yang akan saya hubungi kalau mendengar kabar Tian Yu?" Setelah Su Xiao selesai bicara, suasana menjadi hening. Huda berpikir sejenak, tetapi tidak menemukan kabar tentang Tian Yu. Ia segera merasa malu dan bertanya kepada Su Xiao. Wen Tian Yu, leluhur keluarga Wen, juga merupakan orang terkuat di keluarga Wen. Ketebalannya telah mencapai nirwana. Karena ketidaktahuan Huda, Su Xiao hanya bisa memikirkannya. Melihat Shao Kun dengan wajah bingung di satu sisi, Su Xiao menghela nafas kecil, dan segera harus menjelaskan. "Bos, apakah Anda punya peluang untuk menang?" Ketika Huda mendengar kata-kata Su Xiao, dia cukup terkejut. Dia segera mengambil ponselnya dan mencari informasi yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Akhirnya, dia menemukan informasi tentang Wen Tianyu di bagian paling belakang. Dia segera menatap Su Xiao dengan sedikit khawatir dan menunjukkan sedikit kegelisahan. Bagaimana keadaannya? Ketika Su Xiao mendengar kata-kata Huda, dia sangat tidak senang. Dia menatap Huda dengan sedikit tekanan, yang membuat Huda merasa agak takut. Dia dengan cepat mengangguk kepada Su Xiao dan berkata, "Bos, Anda pasti akan menang." Setelah mendengarnya, Su Xiao mengangguk puas. Tanpa basa-basi, ia langsung berkata, "Harimau, pergilah ke keluarga Wen dan ajak Wen Tianyu bertarung. Karena mereka ingin melihat kekuatanku, biarkan mereka melihatnya sendiri. Ngomong-ngomong, mereka juga ingin mengajak 4 keluarga lainnya. Jika mereka tidak melihatnya sendiri, aku khawatir orang-orang ini tidak akan menyerah." Su Xiao jelas bersabar menghadapi kematian keluarga-keluarga ini, dan segera merencanakan cara paling langsung untuk melihat mereka melihat ringkasan mereka dengan mata kepala sendiri. "Baik, bos. Saya akan melakukannya sekarang." Ketika harimau itu mendengar kata-kata Su Xiao, ia tiba-tiba menjadi bersemangat, dan segera menunjukkan tekadnya kepada Su Xiao, "Bos, bolehkah saudara-saudara King Bang pergi melihatnya?" Bab 593. Terserah kamu. Sama seperti di kampus. Tidak mungkin ada masalah. Untuk persyaratan kecil ini, Su Xiao tidak peduli, bahkan tidak akan memperhatikannya. Bagaimanapun, itu hanyalah hal yang cukup memuaskan bagi Su Xiao. Dengan persetujuan Su Xiao, Huda segera pergi. Jelas, dia sangat mementingkan perang dunia I berikutnya. Terlebih lagi, masuk akal bagi Huda untuk membawa semua anggota geng hijau. Jika Su Xiao tidak menang saat itu, orang-orang dari geng hijau juga dapat membawa Su Xiao kembali, tetapi Huda juga khawatir. Dia tidak banyak bicara demi kepentingannya sendiri. Bagaimanapun, dia tahu bahwa akan buruk untuk mengatakan hal-hal seperti itu saat ini. Su Xiao tentu saja tidak mengkhawatirkan Huda. Setelah mengatur semuanya, Su Xiao menyuruh Shao Kun untuk membersihkan tempat ini. Setelah menerima perintah Su Xiao, Shao Kun dengan jujur merapikan barang-barang yang sebelumnya digunakan Su Xiao. Melihat pencapaian Su Xiao dalam waktu singkat ini, Shao Kun terkejut. Sebagai seorang penggemar komputer amatir, bagaimana mungkin Shao Kun tidak memahami nilai dari barang-barang yang dibuat Su Xiao begitu saja?
Ia segera menghampiri Su Xiao dengan ekspresi bersemangat dan berkata, "Bos, apakah Anda membuat semua barang ini sendiri?" Su Xiao melihat pernak-pernik yang dibawa Shao Kun. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, kalau kau suka, ambil saja untuk bermain." Su Xiao berpikir bahwa Shao Kun sepertinya ahli dalam bidang komputer. Oleh karena itu, tidak ada salahnya memberikan barang-barang ini kepada Shao Kun, dan Su Xiao sendiri tidak terlalu menuntutnya sekarang. Mendengar jawaban positif Su Xiao, Shao Kun langsung merasakan sesak nafas. Dia bahkan tidak mendengar kalimat terakhir Su Xiao dengan jelas. Dia segera berteriak kepada Su Xiao dengan penuh semangat, "Bos, kita bisa menggunakan ini untuk mengajukan paten. Perusahaan internet saat ini adalah yang paling menguntungkan." Shao Kunyu mengatakan bahwa dia semakin bersemangat. Sebagai penggemar komputer amatir, yang paling dia kagumi adalah para peretas yang hanya mendengar suaranya tetapi tidak melihat orang-orangnya. Apalagi Su Xiao, sang bos, pun tergeser ke posisi kedua. Namun kini, Su Xiao tak bisa menahan diri untuk tidak memiliki kekuatan luar biasa, bahkan memiliki kemampuan yang sangat hebat di jaringan komputer, yang membuat Shao Kun semakin mengagumi Su Xiao. Ia segera ingin membujuk Su Xiao untuk melanjutkan penelitiannya di bidang ini. Pada saat itu, Su Xiao bisa makan daging, dan ia juga bisa berbagi sup seteguk. Melihat Shao Kun yang bersemangat dan pelupa, Su Xiao ingin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak peduli dengan perusahaan internet yang disebut-sebut, dan bahkan jika perusahaan internet itu menghasilkan uang, itu bukan apa-apa seperti itu sekarang. Bagaimanapun, uang hanyalah angka bagi Su Xiao, dan hanya ada jalan ilusi dan kesuksesan yang melambung tinggi, yang merupakan akhir dari tujuan Su Xiao. Namun, tepat ketika Su Xiao hendak berbicara, sistem di dalam hatinya kembali berbunyi, "Aktifkan tugas acak, buat perusahaan internet, beri hadiah tugas, dan tukarkan 1/10 dari laba bersih perusahaan dalam periode tugas dengan poin pengetahuan." Periode tugas, 10 bulan, mulai dihitung dari sekarang. Jika tugas gagal atau dibatalkan, tidak ada poin pengetahuan yang akan dikurangi. Tugasnya yang tiba-tiba itu membuat Su Xiao menelan penolakannya. Su Xiao segera berkata, "Baiklah, kalau begitu, kamu bisa mengajukan paten ini dan membangun internet perusahaan." Sekarang setelah semua tugas dirilis, Su Xiao tentu saja tidak akan mengabaikannya. Anda tahu, tugas ini sama dengan tugas sebelumnya tentang jumlah penonton film. Tidak ada batasan atas. Tugas acak sebelumnya membuat Su Xiao mendapatkan hampir 40 juta poin pengetahuan. Jika kali ini dia mendapatkan 1 miliar, artinya dia bisa mendapatkan 1 miliar poin pengetahuan. Ketika waktunya tiba, dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Bahkan pusat perbelanjaan online pun bisa berubah dan menjual lebih banyak barang yang dia butuhkan. Memikirkan hal ini, Su Xiao menjadi lebih serius dalam menjalankan tugas membangun perusahaan internet. Shao Kun sangat gembira hingga ketika mendengar kata-kata Su Xiao, dia langsung meyakinkan Su Xiao, "Bos, Anda bisa yakin bahwa saya akan memenuhi harapan Anda." Melihat kegigihan Shao Kun, Su Xiao tak berkuasa menahan senyum dan langsung berkata, "Kamu dulu mendaftarkan perusahaan internet, lalu merekrut beberapa orang. Sedangkan yang lainnya, aku akan marah setelah aku menyelesaikan hal-hal ini dan mendaftarkan paten." Meskipun Su Xiao juga ingin menghasilkan uang secara langsung, dia juga tahu bahwa ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Apalagi Su Xiao bukanlah orang yang hanya bisa melakukannya dengan antusiasme semata. Segera, atas pengaturan Su Xiao, Shao Kun langsung pergi ke Huda untuk mendiskusikan beberapa pengalaman dan cara memulai perusahaan. Lagi pula, dia hanya bersantai, tetapi sebenarnya dia belum pernah melakukan hal-hal ini dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Setelah mengetahui bahwa ini adalah rencana Su Xiao, Huda segera menyampaikan pendapatnya kepada Shao Kun, "Kamu bisa langsung membeli perusahaan internet yang sudah mapan. Jika kamu mendaftarkan perusahaan sekarang dan kemudian merekrut orang, kamu tidak akan pernah bangkrut dalam sebulan. Tetapi jika kamu membeli perusahaan secara langsung, 1 hari saja sudah cukup untuk mengakhiri semuanya." Huda juga memahami temperamen Su Xiao. Meskipun dia tidak tahu mengapa Su Xiao tiba-tiba ingin terjun ke bisnis internet, dia juga tahu bahwa Su Xiao terburu-buru dalam hal ini. Jika dia melakukan seperti yang dikatakan Shao Kun, akan terlambat. Segera setelah berkonsultasi dengan Su Xiao, dalam waktu kurang dari sehari, Tiger mengirim seseorang untuk membeli perusahaan internet dengan sekitar 500 karyawan di pasaran. Tampaknya jumlah orang di perusahaan ini cukup banyak, tetapi perusahaan ini mencakup semua aspek internet. Dapat dikatakan bahwa selama masih berhubungan dengan jaringan industri, perusahaan ini telah berpartisipasi di dalamnya. Namun justru karena itulah kinerja perusahaan ini tidak terlalu ideal. Jika Su Xiao tidak bangkrut, perusahaan itu akan bangkrut dalam 3 bulan. Setelah mengetahui bahwa seseorang tertarik pada perusahaannya, dia langsung menjual perusahaan tersebut. Hachison juga secara langsung menemukan 2 orang yang terlibat dalam manajemen perusahaan dari Kingbang. Dengan mengintegrasikan teknologi Su, Hachison juga dapat mengatur dan memilah akuntansi personel di permukaan.
Meskipun kita mungkin tidak melihat keuntungan dalam waktu singkat, setidaknya ini sesuai dengan rencana Susiao. Karena ingin menjadi perusahaan internet, Susiao tentu saja tidak akan memilih hanya satu arah. Perusahaan harus terlibat dalam banyak industri. Namun, untuk menghasilkan keuntungan yang cukup dalam 10 bulan, Susiao juga berencana untuk menjual paten dan perangkat lunak terlebih dahulu, kemudian lebih jauh melibatkan telepon seluler, komputer, dan produk elektronik lainnya. Bahkan selama produk tersebut terhubung dengan internet, Susiao tidak akan melepaskan apapun yang terkait. Setelah perusahaan pada dasarnya berdiri, Susiao mulai mengintegrasikan paten-patennya sendiri. Setelah memperoleh cukup pengetahuan tentang jaringan komputer dari sistem tersebut, Susiao dengan bangga dapat mengatakan bahwa dialah yang paling ahli dalam hal ini di dunia. Bagaimanapun, tidak semua orang dapat sepenuhnya memahami situasi komputer dari tahap pengembangannya hingga saat ini. Ketika Susiao sedang mengintegrasikan paten perangkat lunak, Wen Jia juga menerima surat tantangan dari Susiao. Ketika dia melihat bahwa Susiao akan menantang Wen Tianyu secara langsung, dia langsung merasa sangat marah. Dia berpikir bahwa Susiao hanya mencoba membuat misteri, dan bahkan secara langsung ingin menantang leluhur mereka. Hal ini membuat orang-orang di rumah merasa cukup marah dan meremehkan. Jelas, dia tidak berpikir Susiao memiliki kekuatan sebesar itu. Setelah kitab perang diserahkan kepada keluarga Wen, kitab itu juga disampaikan kepada 3 keluarga lainnya. Mereka semua memiliki reaksi yang sangat berbeda terhadapnya. Hubungan antara keluarga Ye dan Susiao adalah yang paling dekat, tetapi setelah jatuhnya Ye Feng, hubungan antara keluarga Ye dan Susiao memburuk, dan bahkan sekarang mereka sudah bosan bertemu satu sama lain. Namun, juga, keluarga Ye paling tahu kemampuan Susiao. Mereka juga tahu bahwa kekuatan Susiao telah mencapai alam bintang, tetapi tidak ada jaminan bahwa Susiao belum mencapai alam nirwana. Terlebih lagi, keluarga Ye tidak berani menjamin Susiao saat ini dengan peningkatan kemampuan umum Susiao. Ketika dia mengetahui kabar itu dari keluarga Wen, dia tidak banyak bicara. Ia hanya mengatakan bahwa kekuatan Susiao setidaknya berada di alam bintang, tetapi tidak ada yang tahu apa sebenarnya alam itu sekarang. Namun, hal itu juga membuat keluarga Wen membuat lebih banyak rencana. Setelah mengetahui kekuatan Susiao dari keluarga Ye, keluarga Wen mau tak mau menanggapinya dengan serius. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikan kekuatan Susiao. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Susiao, yang berusia kurang dari 30 tahun, bisa sehebat itu. Setelah mendengar kabar tersebut, keluarga Qi segera memanggil Kim Yao Chun dan Kim Yao Xue dan dengan hati-hati menanyakan kekuatan Susiao. Namun, bahkan Kim Yao Xue, seorang jenius, baru saja memasuki Huafan. Mustahil untuk menyadari kekuatan dan betapa hebatnya Susiao. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, keluarga Qi mengirim kedua putri mereka kepada Susiao, dengan tujuan untuk menanyakan bagaimana niat Susiao melakukannya. Jika tujuannya hanya untuk mengetahui apa yang terjadi, maka keluarga Qi dapat menyelesaikannya secara langsung tanpa Susiao. Lagi pula, jika Susiao benar-benar melawan Wen Tianyu, itu akan menjadi tantangan langsung bagi keempat keluarga Guwu, dan keluarga Qi tidak ingin melihat situasi seperti itu. Bab 594. Bagaimanapun, keluarga Qi dan Susiao tidak menyimpan dendam. Hanya saja karena mereka berasal dari 4 keluarga yang sama, mereka memiliki sedikit kewaspadaan terhadap Susiao. Pada saat itu, orang-orang dari keempat keluarga tersebut tidak mengetahui bahwa Susiao telah memperhatikan monitor yang mereka pasang di kampus, dan mengira bahwa Susiao hanyalah orang yang memanfaatkan situasi dan berusaha menantang reputasi keempat keluarga tersebut. Kekuatan dan reputasi keempat keluarga besar itu tidak hanya terkenal di Tiongkok, tetapi juga di dunia. Bahkan ada banyak orang sombong yang ingin mencapai reputasi keempat keluarga besar itu dan mencapai reputasi serta status mereka sendiri setelah terlebih dahulu memiliki kekuatan. Namun, pijakan keempat keluarga besar itu tidak mudah diinjak. Mereka tidak berhati-hati, dan bahkan sombong mereka akan langsung terjerumus ke dalam jurang. Bagaimanapun, keempat keluarga mereka bukanlah keluarga yang mudah terlibat masalah. Jika Anda tidak bisa menginjak-injak mereka, Anda hanya akan meratakan mereka. Ini juga merupakan anggapan mereka bahwa Susiao tidak mengetahui keunggulan langit dan bumi. Dibandingkan dengan 4 keluarga yang telah berdiri di Tiongkok selama ribuan tahun, pasang surut yang dialami oleh orang biasa benar-benar tak terbayangkan, apalagi Susiao ingin mengalahkan mereka sendirian, yang sungguh terlalu sombong. Namun, kepala keluarga Fu di antara keempat keluarga tersebut tidak begitu yakin bahwa Susiao tidak mengetahui kebesaran langit dan bumi. Bagaimanapun, keluarga mereka tidak sejalan dengan Susiao, dan mereka dapat melihat segala sesuatu dengan cara yang paling rasional dan objektif. Dibandingkan dengan 3 keluarga lainnya, mereka dapat melihat sekilas tujuan Susiao. Mereka khawatir mereka tidak ingin merusak reputasi keempat keluarga tersebut, tetapi langsung ingin menutupi status keempat keluarga tersebut. Untuk mengetahui kekuatan dan status Susiao, meskipun 4 keluarga di Tiongkok tidak setinggi itu, dia juga merupakan orang kuat yang terkenal.
Bahkan Qinggang memiliki reputasi internasional yang kuat. Su Xiao ingin mengembangkan Qinggang, atau membawa Qinggang ke tingkat yang lebih tinggi, dan dapat mengembangkannya secara diam-diam. Bagaimanapun, 4 keluarga tidak dapat membatasi Su Xiao. Apa yang Anda tertawa? Namun, Su Xiao tiba-tiba melakukan langkah seperti itu, yang membuat kepala keluarga Fu harus waspada terhadap niat Su Xiao untuk mewarisi keempat keluarga tersebut. Akan tetapi, ketika kepala keluarga Fu menyampaikan kekhawatirannya kepada 3 keluarga lainnya, dia tidak mendapatkan persetujuan, karena hubungan antara keluarga Ye dan Su Xiao sangat erat. Bukankah Su Xiao telah melakukan sesuatu kepada keluarga Ye? Su Xiao benar-benar ingin melakukan sesuatu kepada keempat keluarga tersebut. Pada saat itu, ini adalah kesempatan yang baik. Mengapa ia tidak memanfaatkan kabar baik tersebut? Terlebih lagi, keluarga Qi berpendapat bahwa hubungan mereka dengan Su Xiao cukup baik. Su Xiao tidak tahu bahwa keempat keluarga itu meremehkan atau mengurungnya. Selama periode ini, karena sibuk dengan internet, Su Xiao lupa dengan janji temu dengan keluarga Wen. Baru setelah kedatangan Kim Yao Xi dan Kim Yao Chun, dia memanggil Su Xiao. "Bos, keluarga Qi akan datang." Huda Ben sebenarnya tidak ingin membawa kedua gadis itu masuk, tetapi mereka semua bersumpah bahwa mereka mengenal Su Xiao, yang membuat Huda akhirnya bisa membawa kedua gadis itu masuk, tetapi mereka tidak meminta mereka untuk langsung mendekati Su Xiao. Sebaliknya, mereka terlebih dahulu memberitahu Su Xiao, Kim Yao Chun dan Kim Yao Xue. Su Xiao mengangkat kepalanya dari balik meja komputer, menatap Huda, dan bertanya. Dari keluarga Qi, Su Xiao hanya memperkenalkan 2 gadis. Jika ada yang datang, hanya akan ada 2 gadis. Itu mereka, bos. Apa kau kenal mereka? Tanya Huda penasaran. Dia tidak tahu tentang keterkaitan antara Su Xiao dan kedua gadis itu. Tapi sekarang, Su Xiaoming akan melawan keempat keluarga itu. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa Su Xiao akan bermaksud baik kepada keluarga Qi karena kedua wanita itu. Keempat keluarga itu adalah satu. Jika kamu melakukan sesuatu pada salah satu dari mereka, itu berarti kamu harus melakukan sesuatu pada yang lain. Inilah mengapa Su Xiao memilih waktu ini untuk bertindak. Lagi pula, mudah untuk menghancurkan keluarga Ye jika kau melakukan sesuatu pada keluarga Ye, tetapi itu tidak akan menyakiti 3 keluarga lainnya. Namun, jika Anda memulai dari Wen Jia yang masih utuh, Anda pasti akan mendapatkan hasil yang tak terduga. Bahkan jika tidak ada tugas sistematis, Su Xiao tidak akan membiarkan Wen Jia lolos. Ini adalah target Anda, dan tidak ada alasan bagi Su Xiao untuk membiarkan Wen Jia lolos. Aku sudah melihat beberapa. Biarkan mereka masuk. Su Xiao berpikir sejenak, tetapi dia tetap berencana untuk membahas kedua gadis itu. Belum lagi godaan untuk bergabung dengan keluarga Qi, Kim Yao Chun juga gadis yang cantik, dan Su Xiao tidak ingin membiarkan pergi dengan sia-sia. Atas perintah Su Xiao, harimau besar ini hanya membawa 2 wanita untuk masuk. Su Xiao, akhirnya aku melihatmu. Sekolahnya besar sekali. Kim Yao Chun masih terlihat tanpa perasaan. Kalimat terakhir diucapkan di sini, dan kalimat berikutnya berlanjut ke tempat lain. Melihat gadis kecil yang begitu optimis dan ceria, Su Xiao pun tersenyum bahagia dan berkata, "Silakan duduk." Setelah itu, Su Xiao memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membawakan mereka camilan dan minuman favorit mereka. Setelah melihat banyak camilan lezat, Kim Yao Chun berseru gembira dengan suara rendah dan segera menghampiri mereka. "Su Xiao, apakah ini benar-benar untuk kita?" Kim Yao Chun memeluk camilan di atas meja dan menatap Su dengan senyum gembira. Melihat Kim Yao Chun, dia segera mengangguk sedikit. "Bagus." Kim Yao Chun memperkenalkan, membuka sebungkus camilan dan mulai mengetuknya. Dia menyiarkan berulang kali dan berkata kepada Kim Yao Xue, "Kakak, kamu ciumannya. Camilan ini enak sekali." Kim Yao Xue tidak tega melihat langsung tindakan Kim Yao Chun, tetapi melihat ekspresi gembira Kim Yao Chun, Kim Yao Xue tidak banyak bicara, jadi dia hanya bisa duduk dengan canggung. Kim Yao Xue tidak banyak bicara tentang tujuan kedatangannya. Lagi pula, sikap Kim Yao Chun tidak baik, jadi dia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Su Xiao tentu saja melihat berpikir Kim Yao Xue, tetapi dia tidak melakukan apapun. Tidak terjadi apa-apa. "Su Xiao, kapan kau akan pergi ke Gunung Tai? Ajaklah saudara-saudari kita bersamamu." Setelah makan beberapa suapan, Kim Yao Chun berkata kepada Su Xiao, seolah-olah dia datang ke sini hanya untuk berbicara dengan Su Xiao. Su Xiao juga cukup puas dengan sikap Kim Yao Chun. Bagaimanapun, dia memiliki sikap yang berbeda terhadap Kim Yao Chun, dan dia tidak ingin merusak hubungan dengan pihak lain karena hal-hal ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, "Besok adalah waktu yang telah ditentukan, dan nanti kita akan pergi bersama." "Baiklah, mari kita pergi ke sana besok." Kim Yao Chun setuju tanpa ragu. Ekspresinya tidak menunjukkan perbedaan apapun. Melihat reaksi Kim Yao Chun, Su Xiao hanya tersenyum kecil dan tidak banyak bicara. Namun, Su Xiao tidak ingin banyak bicara,
bukan berarti Kim Yao Chun tidak ingin mengatakan apapun, tetapi sebelum dia membuka mulutnya, Kim Yao Chun menarik Su Xiao menjauh. Miao Chun, apakah kamu lupa tujuan kita datang ke sini? Kim Yao Xue merasa cukup bingung dengan perilaku Kim Yao Chun tersebut, dan langsung bertanya dengan nada tidak senang. Kim Yao Chun menatap Kim Yao Xue dengan tak berdaya, menghela nafas dan berkata, "Kakak, apakah kamu benar-benar ingin menginterogasi Su Xiao seperti yang dikatakan keluarga? Apakah kamu tahu sejauh mana keadaan Su Xiao sekarang?" Kim Yao Chun jelas memiliki pendapat yang berbeda dengan Kim Yao Xue mengenai masalah ini. Setelah mendengar kata Kim Yao Chun, Kim Yao Xue sedikit mengerutkan kening dan membalas Kim Yao Chun, "Tetapi nama keluarga kita adalah Qi, jadi kita harus menuruti keinginan keluarga." Bagi Kim Yao Xue, keluarga berarti segalanya, dan itulah yang tidak ingin dia bantah. Dia jelas tidak setuju dengan pendapat Kim Yao Chun. Mengenai ide Kim Yao Si, Kim Yao Chun hanya melirik bibirnya, tidak banyak bicara, dan langsung berkata kepada Kim Yao Si, "Lagi pula, aku tidak setuju. Menurutku, untuk Su Xiao, itu satu-satunya cara untuk mendekatinya. Kau tidak ingin merusak hubungan mendekat secara gegabah." Kim Yao Chun, dengan sedikit nada peringatan, menatap Kim Yao Xue, dan langsung tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis, lalu langsung pergi. Melihat Kim Yao Chun pergi tanpa ragu-ragu, Kim Yao Chou langsung merasa bingung, bahkan hal seperti itu pun sulit untuk dibayangkan. Namun demikian, ide-ide Kim Yao Chun tidak akan berubah karena Kim Yao Chou. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang masih mempercayai Kim Yao Chun dengan prinsip-prinsipnya sendiri, bahkan dengan pemahaman yang sulit dijelaskan. Setelah memahami beberapa hal dari percakapan dan gagasan kedua wanita itu, Tiger Big langsung memberitahu Su Xiao. Namun Su Xiao hanya tersenyum kecil, dan tidak mengajukan pertanyaan apapun tentang masalah ini, bahkan tidak memikirkan apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Su Xiao langsung membawa Kim Yao Siwe dan Kim Yao Chun ke kaki Gunung Tai. Saat Su Xiao tiba, keempat keluarga itu datang satu persatu. Ketika melihat Su Xiao muncul, mereka tampak sangat bingung. Jelas, mereka memiliki hal yang sangat rumit terhadap Su Xiao, dan bahkan tidak tahu sikap apa yang harus mereka tunjukkan selain senyuman Su Xiao. "Miao Chun, Miao Xue, kemarilah." Qi, kepala keluarga Qi, melihat Kim Yao Xue dan Kim Yao Chun di belakang Su Xiao, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Ia segera memanggil mereka tanpa ragu-ragu. Jelas, dia tidak ingin melibatkan Su Xiao dan kedua gadis itu. Patriark. Kim Yao Chun dan Kim Yao Xue saling memandang sejenak dan langsung memanggil dengan sedikit rasa hormat. Kemudian, Kim Yao Chun menoleh dan melihat Su Xiao, masih dengan senyum lebar, berkata, "Su Xiao, aku duluan, kamu ikut." Setelah itu, Kim Yao Chun kembali ke tim dan memberi hormat kepada kepala keluarga Qi dengan penuh hormat. Bab 595. Terlepas dari permusuhan yang tidak dapat dijelaskan, Su Xiao tidak memperhatikannya. Dia bahkan mengulurkan tangannya ke arah Kim Yao Chun dan menjawabnya dengan gembira. Lalu, Su Xiao menatap orang lain, tersenyum kecil, dan dengan nada agak provokatif berkata, "Wen Tianyu belum datang." Sekilas, Su Xiao tidak menemukan siapapun yang bisa menjadi lawannya. Dia langsung menatap kepala keluarga Wen dengan agak sinis. "Kau begitu lancang, leluhur keluarga kami, kau bukan anak yang bermimpi." Melihat ucapan tidak sopan Su Xiao, keluarga Wen Ye langsung menatap Su Xiao dengan tajam. Melihat reaksi pihak lain seperti itu, Su Xiao langsung menunjukkan ekspresi jijik, sedikit mengangkat alisnya, dan berkata, "Kau punya masalah apa dengan bawang?" Setelah itu, momentum Su Xiao juga langsung melesat melewati puncaknya. Kecuali beberapa orang yang hampir tidak mampu menahannya, yang lain takut pada Su Xiao. Bahkan kekuatan yang ditunjukkan Su Xiao jauh melampaui imajinasi mereka. "Tidak heran kau berani menantangku. Sepertinya kau memiliki kekuatan." Tepat ketika orang-orang dari keluarga Wen hampir tidak mampu menahan Su Xiao, Wen Tianyu, yang berada di belakang orang-orang dari keluarga Wen, segera muncul dengan momentum nirvana dan menekan tekanan Su Xiao dalam sekejap. Mencium aroma cuaca, Su Xiao menatap pria parubaya yang tampaknya baru berusia 40 atau 50 tahun di depannya. Dia bertanya perlahan dengan senyum tipis. Meskipun berada di dekat orang ini, Su Xiao merasakan tekanan yang besar, tetapi ini hanya untuk membangkitkan semangat juang Su Xiao, tidak akan ada perubahan. "Aku ingin tahu apakah kamu menyimpan dendam terhadap kami. Dengan cara ini, kami tidak akan terlihat baik. Kami perlu tahu bahwa ini adalah cara yang baik untuk berkomunikasi di masa depan." Kemampuan Wen Tianyu untuk bertahan hidup begitu lama tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada kecerdasannya, yang merupakan hal yang paling dibanggakannya. Inilah mengapa ia mampu mengembangkan keluarga Wen hingga seperti sekarang ini. Meskipun Wen Tianyu tidak puas dan bahkan kecewa karena keturunannya tidak pantas memprovokasi Su Xiao, dia tidak akan membiarkan orang luar menginjak-injak keturunannya. Mengenai tindakan Wen Tianyu yang mungkin tertarik tetapi sebenarnya memaksa, Su Xiao hanya tertawa sinis,
lalu berkata, awalnya, bukankah itu surat perang yang kau kirimkan padaku? Bagaimana mungkin aku mengatakan bahwa aku tidak akan menjaga harga dirimu, sepertinya kau belum melihat Su Xiao di matamu ketika mendengar tentang kampung halaman. Su Xiao memainkan belati biasa, dengan ekspresi jelek di sudut mulut. Mendengar kata Su Xiao, Wen Tianyu teringat sejenak. Kemudian dia menatap mata Wen Ye, yang menunjukkan sedikit rasa dingin. Wen Ye gemetar saat itu, dan dengan cepat menjelaskan, Lao Zhu, Su Xiao yang membunuh duluan. Bukankah kau memuji Wen Ye? Wen Ye tentu saja memiliki kepentingan pribadi dalam masalah ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Xiao benar-benar mewariskan buku perang itu kepada leluhurnya. Awalnya, Wen Ye mengira Wen Tianyu agak khawatir tentang Wen. Jika tidak, dia tidak akan memuji Wen Ye sendirian sejak awal, dan mereka akan membicarakan satu sama lain dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak berpikir bahwa alasan Wen Tianyu memiliki kesan pada Wen adalah karena dia adalah kepala keluarga Wen. Karena wajahnya dan perhatian luar biasa Wen Ye terhadap Wen Tianyu memiliki pengaruh tertentu padanya. Demi membuat Wen Ye melayani keluarga Wen dengan lebih baik, Wen Tianyu tidak akan pelit dalam memberikan pujian. Namun, dia tidak menyangka akan menciptakan situasi seperti ini hari ini hanya dengan sebuah komentar biasa. Ya, jika kau bukan kepala keluarga, aku tidak peduli siapa kau. Wen Tianyu memandang Wen Ye dengan dingin dan berkata tanpa ampun. Dia juga memikirkan siapa yang seharusnya menjadi pemimpin klan Wen selanjutnya. Hari ini, Wen Ye bisa membawa masalah besar bagi keluarga Wen demi Su Xiao. Mungkin suatu hari nanti, Wen akan menyeret keluarga Wen ke kehancuran karena alasan yang tidak dapat dijelaskan. Ini bukan Wen Tian yang ingin ku dengar darimu. Su Xiao tidak terlalu mempedulikan percakapan mereka. Setelah mendengar Tianyu selesai berbicara, Su Xiao segera berkata perlahan, jelas, bisakah kita mulai sekarang? Su Xiao mengirimkan undangan kepada Wen Tianyu, dan dia tidak bermaksud untuk mundur. Melihat tingkah laku Su Xiao, wajah Wen Tianyu sedikit muram, tetapi dia tidak ingin langsung berkonfrontasi dengan Su Xiao. Lagi pula, Su Xiao sudah cukup dewasa untuk memiliki prestasi seperti itu. Wajar jika masa depan Su Xiao akan seperti itu. Wen Tianyu tentu saja tidak ingin melihat keluarga Wen bermusuhan, dan dia segera tersenyum dan tenang, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Su, Anda lihat, ini hanya kesalahpahaman. Jika tidak, jika Anda menyetujui syarat, itu sama saja dengan berdamai di antara kita. Mengapa Anda membuat semua orang tidak senang, kan? Wen Tianyu berpikir bahwa dia telah memberi Su Xiao cukup kehormatan. Selama Su Xiao memiliki sedikit rasa sopan santun dan tidak ingin berhadapan langsung dengan keempat keluarga, dia akan berhenti sendiri ketika dia mau. Terlebih lagi, bahkan jika Su Xiao ingin disukai, setelah keluarga Wen mengalah, Su Xiao pasti akan menyatakan bahwa dia jauh dari keramaian di dunia Xiuzhen, dan dia tidak perlu bermusuhan dengan keluarga Wen. Meskipun dugaan Su Xiao tinggi, informasi internalnya tidak cukup untuk melawan keluarga keempat. Harus dikatakan bahwa rencana Wen Tianyu benar-benar sempurna. Bahkan Su Xiao sedikit bersemangat ketika mendengarnya. Bagaimanapun, mustahil untuk mengejutkan keempat keluarga dengan latar belakang dan statusnya saat ini. Namun sayangnya, ini adalah tugas Su Xiao, yang sama sekali tidak bisa dia lepaskan. Bahkan jika Nao mendengar manfaat besar dari Tianyu, dia tetap tidak bisa setuju. Saat melihat bertemunya mata Su Xiao, Wen Tianyu berpikir bahwa ia telah berhasil berjanji pada Su Xiao, tetapi ia tidak ingin melihat rasa iba di wajah Su Xiao. Hal ini membuat Wen Tianyu memiliki kondisi buruk. Lalu, Su berkata sambil tersenyum, maaf, aku tidak bisa. Jika kau bertarung denganku, aku akan mengalahkanmu, atau kau akui saja mengalahkanmu. Jika tidak, acara hari ini tidak akan bisa berakhir. Su Xiao mengangkat belati di tangannya dan menatap Wen Tianyu dengan seringai tajam. Untuk hal seperti itu, Su Xiao juga merasa tidak berdaya, tetapi siapa yang membiarkan keluarga Wen jatuh ke tangan? Bagaimanapun, mustahil untuk memahaminya seperti ini. Kau benar-benar tidak bisa mundur. Mendengar kata-kata Su Xiao, wajah Wen Tianyu tiba-tiba menjadi sangat muram. Melihat mata Su Xiao muncul, ia juga merasakan keinginan untuk membunuh. Meskipun dia takut akan bakat Su Xiao, bukan berarti dia akan membiarkan Su Xiao menginjakkan kakinya dan Wen Tianyu. Karena Su Xiao tidak mau mundur, Wen Tianyu tidak akan membiarkan Su Xiao begitu saja. Maaf, Su Xiao tidak mengindahkan ancaman Wen Tianyu. Bahkan untuk hal ini, Su Xiao tidak berpikir bahwa Wen Tianyu akan melakukan hal yang sangat membahayakan dirinya. Seketika itu juga Su Xiao tersenyum tipis, memainkan barang-barang di tangannya, namun dengan mentransmisikan yang sangat dingin dan mematikan. Su Xiao, kamu menyerah, kamu tidak akan menang sama sekali. Percakapan antara Su Xiao dan Wen Tianyu juga didengar oleh 3 keluarga lainnya. Melihat ekspresi Su Xiao, mereka tidak percaya. Ia bahkan berpikir bahwa Su Xiao hanya berusaha membuat orang lain terkesan.
Ye Yu berpikir bahwa dia telah berbicara dengan Su Xiao. Melihat ekspresi khawatir Ye Xuan terhadap Su Xiao, ia segera membujuknya bahwa ia memiliki niat yang baik. Namun, dia tidak ingin Su Xiao mendengar ini, dan dia langsung menjadi semakin ingin membunuh. Su tertawa seperti dua kacang polong di mata Ye Yu, yang melihat Michelle Ye di sebelahnya. Dia juga khawatir tentang hal yang sama. Dia tidak berpikir tawa Su akan memenangkan hati siapapun. Pada saat itu juga, Su tertawa sambil sedikit mengerutkan kening, dan perlahan berkata, "Apa yang kamu maksud?" Setelah itu, Su Xiao langsung mengabaikan Ye Xuan, menoleh ke Wen Tianyu dan berkata, "Menyerah atau berkelahi," singkatnya. Meskipun semua orang memandang dengan curiga, Su Xiao tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, kekuasaan tidak memerlukan persetujuan dari orang-orang yang tidak penting. "Baiklah, karena kau sudah mengatakannya, izinkan aku menunjukkannya padamu." Setelah mendengarnya, dia berbalik dan melompat ke gunung. Dia menatap Su Xiao dari atas, yang membuat orang merasa takut. Su Xiao hanya meremehkan tindakan Wen Tianyu. Menurutnya, hanya orang lemah yang bisa menggunakan cara setingkat prefektur untuk mencoba mengganggu hati lawan. Orang kuat tidak akan takut pada apapun. Pada saat itu juga, Su Xiao menemui Wen Tianyu dengan membawa kabar ringan. Melihat sosok yang masih muda di hadapannya, dan merasakan secercah rasa iba di mata Tianyu, ia langsung berkata, "Jika kau mengakui kesalahanmu sekarang, kau masih bisa menyesalinya. Jika tidak, jika kau kalah, itu tidak akan terlihat baik." Semua orang, termasuk Wen Tianyu, tidak mengharapkan banyak hal dari Su Xiao, bahkan dengan sedikit rasa jijik. "Saya rasa Su Xiao tidak bisa mengalahkan Wen Tianyu. Wen Tianyu adalah seorang praktisi yang telah hidup hampir 1000 tahun. Dia jauh lebih unggul dari Su Xiao dalam menguasai seni bela diri dan keterampilan." Bab 596. Setelah mendengar ucapan Tianyu, Huda berteriak kepada Su sambil tersenyum, "Bos, kau yang terbaik. Bos akan menang." Tepat setelah ucapan Huda, anggota geng hijau lainnya di belakangnya, seperti sebuah kalimat, berteriak, "Bos, kau akan menang." Suara yang sangat keras itu langsung memenuhi ruang di sekitarnya, dan bahkan semua orang mau tak mau menoleh ke arah anggota geng hijau. Melihat pemandangan ini, Su Xiao tak berdaya menahan senyuman. Meskipun penglihatannya besar seperti harimau, juga sedikit kekhawatiran, jelas tidak optimis untuk pertempuran mereka sendiri, tetapi tetap terdapat pasukan semua anggota geng hijau, memberikan dukungan kepada Su Xiao. Di bawah kepemimpinan Huda, setelah suara itu terdengar, adegan itu langsung terjadi. Momentum Su Xiao tidak lagi lebih lemah dari Wen Jia, bahkan sedikit lebih kuat, yang juga membuat Wen Jia merasa agak kesal. Namun, jika mereka diizinkan melakukan langkah seperti itu, mereka tidak bisa menahan diri. Mereka hanya bisa menyaksikan anggota geng hijau bersorak gembira, seolah-olah kemenangan tiba-tiba menjadi milik Su Xiao. Su Xiao memandang Huda dan yang lainnya dengan kagum, dan segera menatap Wen Tianyu dengan lebih percaya diri. Jelas, dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi Wen Tianyu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Menghadapi situasi seperti itu, wajah Wen Tianyu hanya sedikit berubah, tetapi segera kembali normal. Jelas, dia tidak memperhatikan situasi seperti itu. Keahlian kecil dalam mengukir serangga. Wen Tianyu melirik Huda dan yang lainnya dengan sedikit rasa jijik. Dia tidak memperhatikan tindakan satu sama lain. Su Xiaoyu mendengarnya, tetapi hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Ini adalah pertarungan antara kita berdua." Setelah itu, Su Xiao langsung meletakkan belati di tangannya, jelas berencana untuk memulai pertarungan. Wen Tianyu jelas tidak melewatkan perubahan dan tindakan Su Xiao. Dia segera mengeluarkan pedang panjang dan terbang ke arah Su Xiaoge. Jelas, dia ingin memberi pelajaran pada Su Xiao dan membuatnya tahu bahwa terkadang otoritas tidak selalu menantang. Meskipun dia tahu bahwa Wen Tianyu memegang Lingbao, Su Xiao sama sekali tidak berniat mengganti senjata. Jika dia ingin memanfaatkan momentum keempat keluarga itu semaksimal mungkin, dia akan menggunakan alat yang paling sederhana dan umum untuk saling mengalahkan, yang akan meninggalkan bayangan gelap di hati mereka. Su Xiao juga harus menunggu dan melihat. Hati Su Xiao tiba-tiba dipenuhi berbagai ide, ia langsung menyerang Wen Tianyu dengan keras, terdengar suara benturan yang jelas, kedua orang itu terpental. Wajah Su Xiao tetap tidak berubah, masih menatap Wen Tianyu dengan senyuman santai, tetapi Wen Tianyu menatap Su Xiao dengan ngeri. Ia melihat telapak tangannya yang gemetar, menatap Su Xiao dengan tak percaya, dan bertanya, "Nirvana?" Mendengar kata-kata Tianyu, seperti percikan api yang melompat ke dalam wajan minyak panas, yang membuat tubuh semua orang menjadi sangat terkejut. Tanpa diduga, Su Xiao benar-benar telah mencapai puncak Nirvana. Meskipun mereka memiliki beberapa spekulasi tentang perusakan Su Xiao, mereka berharap bahwa Su Xiao benar-benar berhasil menembus batas alam bintang dan menjadi penguasa Nirwana yang kuat.
Anda perlu tahu bahwa alasan mengapa keempat keluarga tersebut terkenal di Tiongkok dan bahkan di dunia adalah karena mereka memiliki orang-orang yang kuat di Nirwana, yang juga merupakan fondasi keberadaan mereka. Saat ini, situasi di Tiongkok telah berubah lagi, yaitu, Su Xiao juga telah menjadi orang kuat di Nirvana. Dalam waktu kurang dari beberapa dekade, Su Xiao bisa menjadi penerus 4 keluarga besar. Inilah juga alasan mengapa semua orang menatap mata Su yang tersenyum dan merasa terkejut. Begitu. Celana saja kau berani menantangku. Apakah kau merasa telah mencapai nirwana dan memiliki kekuatan untuk bertarung denganku? Melihat wajah Tianyu saat ini, dia merasa sangat jelek. Melihat munculnya mata Su Xiao, dia juga memiliki niat langsung untuk membunuhnya. Jelas bahwa dia harus meninggalkan Su Xiao di sini. Bagaimanapun, Su Xiao jelas merupakan sosok yang kurang beruntung, seorang anak laki-laki dengan sifat mulia dan bakat yang baik, dan seorang pria kuat yang hikingnya mencapai nirwana, yang juga merupakan alasan mengapa Wen Tianyu tidak untuk tinggal. Tidakkah kau melihatnya? Apakah aku memiliki kekuatan perang dunia pertama? Su Xiao memainkan belati di tangannya dan berdiri di sana dengan santai, seolah-olah dia tidak melihat pihak lain di matanya. Ini juga bagian yang paling membuat Wen Tianyu jengkel. Jika sikap Su Xiao lebih hormat, mungkin dia akan memberi ruang untuk Su Xiao. Tapi sekarang, Su Xiao baru saja menembus nirvana dan datang untuk mencari masalah sendiri. Itu sudah cukup mengesankan bisa melihat kecerobohannya. Aku akan mengajarimu sedikit. Jadi bagaimana jika kamu berhasil menembus nirwana? Nirwana dan nirwana itu sangat berbeda. Kamu masih terlalu muda. Begitu suara itu berhenti, Tianyu langsung mengaktifkan Lingbao di tangannya. Dia mendekati Su Xiao dengan niat jahat untuk membunuh. Aura yang tersisa di udara langsung menghilang setelah mendengar isyarat Tianyu. Semua orang yang hadir seolah-olah hanya memiliki pedang ini di depan mata mereka, yang membuat semua orang melihatnya. Tepat ketika pedang roh pengikut mereka bergerak, Su Xiao mengeluarkan suara, dengungan, yang samar. Udara terasa seperti kertas yang tegang. Seketika itu juga, kertas itu tertembus. Udara keluar dari lubang itu dan memfokuskan pandangan semua orang di dalamnya. Setelah semua orang sadar kembali, mereka semua tampak sedikit takut ketika mendengar datangnya Tianyu, tetapi mereka melihat senyum Su, yang membuat semuanya menjadi lebih rumit. Sebelum pedang itu, aku tak bisa menahan diri untuk tidak menarik perhatian orang-orang di masa lalu, dan juga mengambil semangat mereka. Tanpa ingat dari Su Xiao, aku khawatir semua orang di medan perang akan sakit parah setelah pertempuran ini, dan mereka yang tidak beruntung akan langsung gugur. Namun, Su Xiao lah yang membangunkan mereka, yang membuat mereka ingin melihat Su Xiao kalah tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Su Xiao telah menyelamatkan nyawa mereka sebelumnya, tetapi sikap bermusuhan Su Xiao dan keempat keluarga itu juga terlihat jelas. Su Xiao tidak peduli apa yang memikirkan orang lain. Dia hanya tidak ingin melihat masalah dengan Huda dan yang lainnya, jadi dia memilih untuk melakukannya. Jika tidak, mengapa Su Xiao harus peduli dengan nyawa orang-orang itu? Namun, yang jelas tidak semua orang dapat memahami niat Su Xiao, tetapi melihat raut wajah Su Xiao, mereka semua memiliki sedikit niat baik yang terlihat jelas. Ketika Su Xiao melihat Huda dan yang lainnya selamat, dia segera melemparkan belati itu. Belati tajam itu, seperti kilatan pisau, menusuk Wen Tianyu tanpa disadari. Bahkan saat dia bergerak, belati itu memancarkan cahaya samar, sehingga dia tidak bisa melihat seperti apa belati itu. Ini sungguh menggelikan. Orang lain tidak memahami serangan Su Xiaofa, tetapi bukan berarti Wen Tianyu, yang juga berada di nirvana, tidak dapat melihatnya. Bahkan menurutnya, serangan Su Xiaofa hanyalah sebuah sandiwara, yang sama sekali tidak perlu dipedulikan. Namun, dia kurang waspada, sehingga dia langsung mengunci belati itu. Ketika belati itu hampir mencapai sisinya, ia langsung menangkisnya, yang juga membuat keluarga Wen merasa lega. Namun kecelakaan itu terjadi dalam sekejap. Ketika Wen Tianyu tampak ceroboh, padahal sebenarnya ia terbang menuju belati dengan kekuatan besar, belati yang mengenainya tidak langsung jatuh ke tebing seperti yang diharapkan Wen Tianyu. Sebaliknya, belati itu tiba-tiba berhenti di udara, dan kemudian sesosok muncul di belakang belati tersebut. Kau! Mendengar itu, Tianyu melihat Su Xiao yang tiba-tiba muncul di hadapannya, ia merasa sedikit bingung. Namun sebelum ia sempat pulih, Su Xiao datang dari belakangnya dengan belati dan menusuknya dari belakang dengan kekuatan petir. Su Xiao tidak berencana mengatakan apapun kepada Wen Tianyu. Bahkan setelah melihat Wen Tianyu menyadari serangannya, Su Xiao tetap tidak mengubah keputusannya, jadi dia segera bergerak ke punggung Wen Tianyu. Belati itu perlahan menggores di antara leher Wen Tianyu. Ketika Wen Tianyu mengulurkan tangannya dan memegang pedang, dia menusuk ke arah dirinya sendiri, tetapi Su Xiao telah pergi. Namun, di leher Wen Tianyu yang halus dan putih, terdapat tanda merah terang, yang membuat semua orang merasa sangat terkejut. Ketika Wen Tianyu menggorok leher Su Xiao, dia langsung mengumpulkan sebagian besar yuan asli di tubuhnya di dekatnya, dan mencoba menghentikan serangan Su Xiao. Namun,
dia tidak menyangka bahwa Su Xiao masih meninggalkan jejak yang berat di tubuhnya, yang membuat Wen Tianyu merasa sangat terkejut dan bahkan tidak percaya. Namun, ini bukanlah akhir dari masalah. Setelah ia mengumpulkan Zhen Yuange, niat Su Xiaoge untuk membunuh, yang tersembunyi dalam serangan itu, menyebar langsung ke Zhen Yuan yang mendengar Tianyu. Diam-diam, ia merasakan tubuhnya ketika mendengar Tianyu. Tiba-tiba, puluhan ribu belati muncul, memotong meridiannya, tetapi ia tidak dapat melawan. Jika serangan-serangan ini berada di luar tubuh, Wen Tianyu memiliki ribuan cara untuk melawan serangan Su Xiao, tetapi serangan-serangan ini berada di dalam tubuhnya. Sekalipun dia adalah orang yang kuat di nirwana, meridiannya sangat rapuh. Merasakan penurunan vitalitas tubuhnya seketika, ia tak kuasa menatap Su Xiao ketika mendengar Tianyu. Ia melihat Su Xiao, yang masih berdiri di samping sambil bermain-main dengan belati dengan acuh tak acuh. Sudutnya sedikit menarik. Sebelum sempat menunjukkan senyum pahit, tubuhnya tak mampu lagi menahan ambruk. Bab 597. Saat mendengar Tianyu terjatuh, sistem di dalam hati Su Xiao tiba-tiba membunyikan suara penyelesaian tugas. Melihat saldo 3 juta yuan di panelnya sendiri, hati Su Xiao dipenuhi kepuasan. Bahkan di sudut bibirnya, ia tanpa sadar tersenyum, yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa takut ketika melihat pemandangan ini. Apalagi Wen Jia, melihat senyum tipis Su Xiao di sudut mulutnya, langsung mengurungkan niat untuk bertanya. Namun sebagai 4 keluarga besar Guwu, saat ini, sama sekali tidak mungkin kehilangan muka. Meskipun hatinya dipenuhi rasa takut pada Su Xiao, Wen Ye hanya bisa mendekati Su Xiao dan bertanya, "Su Xiao, ini hanya sebuah kontes, bagaimana kau berani membunuh orang? Tapi kita tidak mempedulikan rumah kita." Wen Ye juga tahu bahwa saat ini, dia hanya bisa mencoba membujuk Su Xiao agar meninggalkan reputasinya, tetapi jika Su Xiao tidak peduli, maka rencana Wen Ye pasti akan gagal. Mendengar pertanyaan Wen Ye, Su Xiao hanya melirik Wen Ye dengan acuh tak acuh dan bertanya perlahan, "Lalu kenapa? Tanpa Wen Tianyu, apakah kau masih berhak atas 4 keluarga?" Su Xiao tidak akan menerima pelaporan moral terhadap Wen Ye. Bahkan Su Xiao tahu betapa malunya Wen Jia. Tepat setelah kata-kata Su Xiao selesai diucapkan, sistem di dalam hati Su Xiao tiba-tiba berbunyi, "Lepaskan tugas cabang, gantikan Wen Jia, dan jadilah 4 keluarga besar Tiongkok." Hadiah tugas, sesuai dengan bagian tuan rumah, menentukan jumlah poin pengetahuan, dari 1 juta hingga 10 juta. Jika tugas gagal, 5 juta poin pengetahuan akan dikurangi. Tiba-tiba, tugas itu membuat Su Xiao tersenyum, terutama Wen Ye. Saat melihat ekspresi Su Xiao, dia merasa sedikit takut dan risih. Meskipun kata-kata sebelum Su Xiao membuat Wen Ye merasa sedikit bingung, alasan mengapa mereka bisa disebut 4 keluarga besar bukan hanya karena mereka mendengar Tianyu. Setelah Wen Tianyu benar-benar meninggal, keluarga Wen akan memiliki cara untuk menstabilkan reputasi keempat keluarga mereka. Seketika itu juga, Wen Ye hanya menatap Su Xiao, lalu menatap 3 keluarga lainnya. Ia menyimpan beberapa harapan di dalam hatinya dan berkata, "3 pemimpin klan, apakah kalian benar-benar ingin melihat Su Xiao menggantikan keluarga Wen kita?" Wen Ye tidak berpikir Su Xiao akan memiliki ambisi untuk menggantikan keluarga Wen. Apalagi Su Xiao hanya sedikit lebih kuat darinya, dan sisanya tidak bisa menandingi keempat keluarga tersebut. Dan jika Su Xiao benar-benar memiliki niat seperti itu, dia pasti sudah mulai bertindak, bukannya berdiam diri sekarang. Alasan terpenting adalah karena Wen Ye begitu percaya diri. Itu karena keempat keluarga di Tiongkok memiliki sejarah hampir 1000 tahun. Ada ikatan yang erat antara setiap keluarga. Jika keluarga Wen benar-benar runtuh dan digantikan, 3 keluarga lainnya juga akan menderita kerugian tertentu. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Ye, Yeyu, Qisan, dan Fu Yi dari keluarga Ye, semuanya memandang Su Xiao dengan waspada, meskipun mereka tidak ingin melihat Su Xiao menjadi anggota baru dari 4 keluarga tersebut. Namun, itu juga tidak berarti bahwa mereka bersedia menjadi pisau Wen Ye dan menusuk Su Xiaoli. Bagaimanapun, keluarga keempat itu adalah keluarga kuno yang telah berkembang selama ribuan tahun. Meskipun mereka memiliki hubungan yang erat, mereka bukanlah satu keluarga. Terlebih lagi, bahkan saudara-saudara terkadang saling bermusuhan. Selain itu, ada 4 keluarga dengan nama keluarga yang berbeda. Pasti ada banyak sekali kekotoran di antara mereka. Alasan mengapa mereka tidak langsung membantah perkataan Wen Ye adalah karena mereka tidak perlu waspada terhadap Su Xiao, yang tiba-tiba muncul. Namun, di saat yang sama, ini juga waktu yang tepat bagi mereka untuk menelan keluarga Wen. Setelah saling pandang sejenak, Qisan keluar dan berkata kepada Su Xiao, "Tuan Su, Anda dapat melihat bahwa keluarga Wen telah belajar pelajaran berharga sekarang. Bisakah mereka memaafkan orang lain? Lagi pula, mereka semua adalah biksu Tiongkok. Mengapa mereka harus begitu buruk rupa?" Qisan mencoba meyakinkan Su Xiao bahwa dia dapat menerima belasan belas kasihan langsung dari Yang Maha Adil, tetapi mereka meremehkan ambisi Su Xiao.
Su Xiao menatap Kisan dengan acuh tak acuh, lalu menatap beberapa orang lain dengan perasaan yang berbeda. Ia tak kuasa menahan diri untuk mencibir dan langsung membalas, apa kesalahanku? Bagaimana bisa kalian memarahiku berulang kali? Atau kalian benar-benar ingin melihat apa yang akan kulakukan? Su Xiao meletakkan belati yang sebelumnya ia keluarkan di tangannya untuk dimainkan. Ia menatap beberapa orang sambil tersenyum, yang membuat mereka merasa malu dan kesal. Namun mereka tidak berani menantang Su Xiao secara langsung. Bagaimanapun, mereka semua telah melihat kekuatan Su Xiao dengan mata kepala sendiri. Tidak, hanya para pemilik keluarga yang berbicara. Sebagai 4 keluarga besar, kita harus maju dan mundur bersama. Kisan berkata kepada Su Xiao dengan senyum menyanjung. Namun, hatinya terasa sangat sedih. Ia berpikir bahwa sebagai salah satu dari 4 keluarga Tionghoa, hanya leluhur dalam keluarga yang bisa membuatnya begitu dihormati. Bahkan para tetua senior yang prestasinya lebih tinggi darinya pun tidak akan langsung kehilangan muka. Namun, hari ini, mereka bahkan harus menyenangkan Su Xiao, seorang generasi muda. Hati Kisan dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Namun, agar Su Xiao berhenti mendidih, Kisan harus membuat segalanya berjalan berbelit-belit. Di satu sisi, dia bisa memberitahu Su Xiao bahwa keempat keluarga mereka maju dan mundur bersama-sama. Jika salah satu dari mereka tergerak, keluarga lain tidak akan menunggu sampai mati. Namun, ini juga bertujuan untuk memfokuskan perhatian Su Xiao pada Wen Jia. Lagi pula, orang-orang yang mencium aroma rumah Su Xiao lah yang pertama kali membuatnya tertawa. Secara alami, mereka seharusnya menarik perhatian Su Xiao. Ketika Wen Ye mendengar kata-kata Kisan, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat muram. Sebagai seorang pemimpin klan, dia bukanlah orang yang cerdas. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami maksud Kisan? Namun saat ini, mereka berada dalam situasi meminta bantuan. Sekalipun Kisan benar-benar melakukan sesuatu, mereka hanya bisa menanggungnya. Terlebih lagi, Kisan telah meminjamkan semua ini pada dirinya sendiri. Bagi keempat keluarga yang terkait dengan aliran angin dan awan, Su Xiao juga menatap mereka dengan melewati yang sama, bahkan merasa sedikit geli, lalu dengan malas berkata, lupakan saja, aku tidak peduli dengan kalian. Setelah itu, Su Xiao tidak peduli dengan wajah jelek orang-orang itu, dan langsung mengajak Huda dan yang lainnya pergi. Su Xiao juga berpikir bahwa cepat atau lambat, dia akan menjadi musuh. Apa bedanya sekarang dan nanti? Dia tidak ingin saling menghormati pada saat-saat terakhir. Setelah Su Xiao kembali, dia langsung meminta Huda untuk memperhatikan situasi keluarga Wen. Ketika Wen Tianyu meninggal, situasi keluarga Wen akan bergejolak. Pada saat ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk mengembangkan Qing Bang dan keluarga Su. Bos, apakah Anda ingin menembak orang-orang luar negeri itu untuk membeli Wen Jia? Setelah menerima perintah Su Xiao, mata Huda berbinar. Untuk hal-hal seperti itu, apalagi Su Xiao, sebagian besar harimau tidak sabar untuk melihat hasil akhirnya. Selain itu, bagi yang disebut 4 keluarga, harimau sudah lama merasa tidak puas dengan pandangan mata. Sekarang setelah memiliki alasan yang tepat, bersantai di harimau juga ingin melakukan sesuatu. Melihat tibanya tajamnya harimau itu, Su terkekeh dan berkata, ikan di perairan yang bergejolak. Su Xiao tidak perlu melihat perlindungan keempat keluarga itu. Tapi bukan berarti Su Xiao tidak bisa melawan Wen Jia. Bahkan jika dia ingin menyingkirkan Wen Jia, bahkan jika Wen Tianyu masih ada di sana, itu akan mudah. Setelah bertahun-tahun berkembang, tidak semua orang di Qinggang memilih untuk tetap bersama Su Xiao. Sebagian kecil orang yang tetap tinggal di Qinggang dan kampus juga arogan. Tentu saja, mereka tidak ingin selalu berada di bawah orang lain sepanjang hidup mereka. Setelah mendapat persetujuan Su Xiao, mereka semua setuju untuk pergi ke luar negeri. Namun, rasa hormat dan kepatuhan orang-orang ini kepada Su Xiao tidak pernah berubah. Selama Su Xiao berkata demikian, orang-orang ini dapat menggunakan semua harta benda mereka untuk membantu Su Xiao. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan ragu sedikitpun. Ini juga seperti yang dikatakan harimau sebelumnya. Namun, yang diinginkan Su Xiao bukan hanya sebagian dari Wen Jia, tetapi sebagian besar bahkan seluruh Wen Jia, karena hanya dengan cara ini Su Xiao dapat mencapai situasi paling sempurna dengan tugas-tugas yang sistematis. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, Su Xiao langsung menarik semua orang kembali dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Sifat harimau memahami maksud Su Xiao. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Su Xiao tiba-tiba memiliki ambisi seperti itu, karena Su Xiao telah memberi perintah, sifat harimau tidak punya pilihan selain membantu Su Xiao. Kemudian, Huda menghubungi orang-orang dari wilayah lain sesuai dengan daftar yang diberikan oleh Su Xiao. Setelah mendengar bahwa ini adalah perintah Su Xiao, orang-orang ini tanpa ragu langsung kembali untuk membantu Su Xiao dalam akuisisi tersebut. Di bawah naungan Su Xiao, tak satu pun dari orang-orang ini muncul.
Sebagian besar dari mereka diam-diam membeli saham dan aset Wen Jia. Setelah Su Xiao pergi hari itu, Wen Ye hanya sempat menahan jenazah Wen Tianyu. Dia bahkan belum sampai di urutan ke-7. Keluarga Wen telah ditindas dan dibeli oleh semua pihak, bahkan termasuk 3 keluarga lainnya. Mereka juga diam-diam membeli dan menekan Wen Jia. Ketika bayangan mencapai titik ini, raut wajah Wen Ye dan bahkan semua orang di Wen Jia menjadi muram. Wen Ye telah membayangkan situasi ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi begitu cepat. Bab 598. Wen Ye menyadari bahwa asetnya telah menyusut hampir 20% dalam satu hari. Tiba-tiba, secerca penyesalan muncul di hati Wen Ye. Dia menyesal telah memprovokasi Su Xiao. Jika dia tidak memprovokasi Su Xiao, mungkin keluarga Wen aman dan sejahtera sekarang. Saat Wen Ye sedang memutar otak memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi krisis saat ini, tetua ketiga keluarga Wen, yang selalu sangat menentang Wen Ye menjadi kepala keluarga, Wen Lin, bersama tetua tertinggi, datang ke kantor Wen Ye. Wen Ye, kamu tidak pantas terus duduk di sini. Setelah Wen Lin masuk, dia berkata kepada Wen Ye dengan marah, tetapi ambisi dan semangat di matanya terlihat jelas oleh Wen Ye. Saat itu, Wen Ye melihat Wen Lin, yang tidak pandai menggunakan kekuatan, dan melihat tetua ketiga yang diam di belakangnya. Ia tak kuasa menahan rasa putus asa. Yang paling ia khawatirkan adalah sesuatu telah terjadi. Namun Wen Ye tidak menunggu sampai mati. Ia segera membalas Wen Lin, tidakkah kau tahu bahwa keluarga Wen sekarang sedang dalam keadaan kacau? Apakah kau ingin memperebutkan kekuasaan? Wen Ye juga berharap Wen Lin dapat memahami situasi secara keseluruhan. Ia tidak selalu terpusat pada hal-hal ini. Namun, ia benar-benar meremehkan hak-haknya. Bagi Wen Lin, ini seperti racun yang menggerogoti jantung siang dan malam. Selama masih ada kemungkinan, Wen Lin tidak akan pernah menyerah. Seketika itu juga, Wen Lin tertawa seolah baru mendengar lelucon. Ia langsung menanyai Wen Ye dan bertanya, bukankah kau yang menyebabkan situasi keluarga Wen seperti ini? Bahkan kematian Lao Zu pun adalah akibat ulahmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lao Zu tersenyum pada Sang Su? Kau masih berani terus duduk di posisi ini. Kurasa kau ingin menahan Wen Jiage langsung ke jurang kehancuran. Ketika Wen Lin melihat Wen Ye tiba-tiba pada saat itu, dia masih membantah kata-katanya. Dengan senyum kejam, dia berulang kali bertanya kepada Wen Ye. Hal itu juga menunjukkan kepada tetua ketiga di belakangnya betapa menyenangkannya Wen Ye, dan membuat pikiran tetua ketiga itu langsung berbunyi pada Wen Lin. Melihat perubahan ekspresi wajah tetua itu, Wen Ye langsung berkata, "Tiga tetua, sebagian dari keluarga Wen Ye bersedia mendengarkan situasi keluarga saat ini, tetapi jika kalian mengganti pemimpin klan secara gegabah di masa yang penuh gejolak ini, itu adalah tindakan yang paling tidak bertanggung jawab terhadap keluarga Wen. Apakah kalian ingin melihat replika keluarga Wen seperti ini?" Bagi ketiga tetua tertinggi itu, Wen Ye, yang telah berhubungan dengan mereka, tentu tahu bagaimana cara berbicara agar dapat menggerakkan pikiran mereka. Ketika melihat wajah tetua itu ragu-ragu, Wen Lin segera bertanya, bolehkah Anda memastikan bahwa keluarga Wen tidak akan mengalami kemunduran jika Anda duduk di kursi kepala klan? Kata-kata Wen Lin seketika membuat tetua yang tadinya ragu-ragu menjadi teguh. Segera, tetua yang menjadi pemimpin maju dan berkata kepada Wen Ye, kau mengundurkan diri. Kita tidak ingin terlihat buruk. Tetua, tetua kedua, tetua ketiga, apakah kalian benar-benar ingin melakukan ini? Mendengar ini, Wen Ye menatap tetua ketiga itu dengan tak percaya, berharap mereka dapat melihat kontribusi mereka dan menebusnya. Tetapi tetua ketiga itu hanya mengalihkan pandangan mereka, tidak menatap Wen Ye. Wen Ye, kamu sekarang seorang pendosa. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk terus duduk sebagai kepala klan? Melihat ini, Wen Lin segera menunjukkan ambisinya dan langsung mengecam Wen Ye. Kepergian Wen Ye membuat Wen Jia, yang sudah gelisah dan resah, semakin cemas. Tindakan Wen Lin yang menyingkirkan para pembangkang juga menjadi pemicu terakhir, yang secara langsung menindas keluarga Wen. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, keluarga besar seperti itu telah pergi ke barat. Dan Wen Ye hanya menyelamatkan beberapa anak di klan pada saat-saat terakhir, menyisakan sedikit darah untuk keluarga Wen. Harta benda dan wilayah keluarga Wen menghilang seketika dalam sekejap tak terlihat ini. Apalagi keluarga Wen sendiri tidak tahu kemana mereka pergi. Su Xiao tidak berhenti ketika Wen Jia tidak mampu menahan badai. Bagaimanapun, Su Xiao perlu mengerahkan sejumlah energi untuk mencaplok Wen Jia atau mengembangkan perusahaan internetnya sendiri. Oleh karena itu, mengetahui bahwa penelanan keluarga Wen terus berlangsung dengan mantap, dan bahkan secara langsung menelan hampir 80% dari keluarga Wen, Su Xiao mau tak mau mengangguk sedikit. Ketika Wen Ye meninggalkan keluarga Wen dengan kurang dari 10 anak, keluarga Wen pun mengakui bahwa mereka telah hancur. Para pengikut Wen meninggalkan keluarga Wen satu persatu. Bahkan cabang-cabang sampingan pun memiliki hubungan yang jelas dengan keluarga Wen.
Pada akhirnya, Wen Lin dan yang lainnya yang tertinggal langsung terpisah. Kecuali Wen Ye, semua anggota keluarga Wen lainnya sudah tidak ada lagi. Untuk situasi seperti ini, semua orang sangat menyesal, tetapi untuk pemenang akhirnya, tidak ada yang bisa memastikannya. Pada awalnya, hanya 3 keluarga yang berusaha memisahkan keluarga Wen, tetapi keluarga-keluarga Gu lainnya, yang berada di urutan kedua setelah keempat keluarga tersebut, tidak akan tinggal diam menyaksikan ketiga keluarga itu bergerak. Tentu saja, mereka akan turun ke sungai dan mencoba mendapatkan sesuatu. Bahkan ketika mereka sampai di belakang, pasukan asing ikut bergabung. Pada akhirnya, ketika saya mendengar tentang rumah saya, rumah itu berubah menjadi wadah udara berlumpur. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam dan kemana ikan-ikan itu menyebar di udara berlumpur tersebut. Bahkan keluarga ketiga itu pun tidak terlalu puas ketika melihat apa yang telah mereka peroleh. Su Xiao tidak peduli dengan pendapat orang lain. Selama periode ini, Su Xiao sibuk dengan pekerjaannya di internet. Dalam beberapa bulan terakhir, Su Xiao telah menjual banyak paten satu demi satu dan mendapatkan hampir 300 juta soft coin. Namun, Su Xiao tidak selalu bersedia menjual paten. Bagaimanapun, paten bukanlah segalanya. Meskipun Su Xiao memiliki sistem pendukung yang begitu besar, sejauh ini hanya ada sekitar 20 paten. Untuk mendapatkan lebih banyak dana, Su Xiao telah menjual sekitar 10 di antaranya, sehingga hanya tersisa 10 paten yang paling penting. Selama periode waktu ini, teknologi Su, yang didirikan oleh Su Xiao, telah berkembang paling pesat, tetapi departemen hukumnya pun setara dengan perusahaan penjualan paten khusus. Namun, Su Xiao jelas tidak puas dengan hal ini. Setelah mengintegrasikan semua paten yang dapat diperoleh pada tahap ini, Su Xiao telah menentukan arah yang akan dia gunakan untuk berkembang. Kecerdasan. Baik itu ponsel pintar atau perangkat pintar, semuanya sangat populer di internet saat ini. Bahkan saat ini, Su Xiao hanya bisa mendapatkan pengetahuan paling dasar tentang sistem cerdas. Bahkan sistem cerdas yang paling sederhana pun masih langka di dunia. Oleh karena itu, Su Xiao sama sekali tidak akan mengirimkan volume penjualan, tetapi apakah para produsen ini dapat menghasilkan efek yang mereka inginkan? Di bawah tekanan konstan dari Su Xiao dan kecenderungan konstan terhadap sumber daya manusia dan material, dibutuhkan waktu 5 bulan untuk mendapatkan efek yang dibutuhkan Su Xiao, yaitu mata cerdas yang dapat membaca kesadaran manusia. Namun dibandingkan dengan perangkat cerdas biasa, itu merupakan lompatan maju. Bisa dibayangkan bahwa setelah perangkat ini terjual, ia akan menimbulkan sensasi besar yang sama sekali di luar imajinasi siapapun, dan bahkan mereka sangat menantikannya. Bos, benda ini luar biasa. Tiger memegang kacamata pintar baru itu, dengan sedikit nada kagum berkata, sebagai seorang biksu, untuk fungsi perangkat ini, itu adalah hal biasa, tetapi ditempatkan di bidang orang awam, itu sangat menakjubkan dan mengagumkan. Terutama bagi Su Xiao, yang menciptakan semua hal ini, sebagian besar harimau terasa sangat dihormati dan bahkan dipuja. Lumayan. Su Xiao mendengar pujian seperti itu, tetapi hanya mengerutkan keningnya sedikit, jelas tidak terlalu puas. Mungkinkah ini lebih baik lagi? Huda jelas mengerti maksud Su Xiao, dan langsung bertanya dengan tak percaya. Baginya, hal seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, bahkan sulit dipercaya. Namun sekarang, karya itu dibuat oleh Su Xiao, dan Su Xiao tidak puas dengannya, yang membuat Huda sedikit bingung. Ini masih soal teknologi. Teknologinya terlalu ketinggalan zaman untuk mencapai efek yang saya inginkan. Jika teknologinya berhasil, mata pintar dapat meningkatkan efeknya 3 kali lipat. Sekarang, bahkan belum bisa menciptakan gudang virtual. Su Xiao juga sangat marah tentang hal ini. Jika bukan karena batasan waktu, Su Xiao ingin membuat semuanya sempurna dan memilih untuk menjualnya. Namun dalam waktu setengah tahun, semuanya tiba begitu cepat, dan Su Xiao tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Baru sebulan yang lalu Su Xiao menjelaskan bahwa proses produksi tersebut tidak memenuhi persyaratannya. Sekalipun Su Xiao ingin mengganti pabrik dan bahan baku baru, setidaknya dibutuhkan waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Hanya setelah itu ia dapat menunjukkan hal-hal paling sempurna yang ada di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Su Xiao, yang selama ini mencapai kesempurnaan, merasa menyesal? Bahkan mampu menjual hanya 1 produk cacat saja sudah merupakan penghinaan bagi Su Xiao. Oleh karena itu, pada akhirnya Su Xiao menjualnya langsung sebagai versi percobaan, sehingga kacamata pintar tersebut tersedia di pasaran. Namun, hal ini juga dapat menutupi ketidakadilan yang dialami Su Xiao. Apakah ini lebih sempurna lagi? Huda jelas tidak bisa membayangkan kesempurnaan yang dibutuhkan Su Xiao. Sampai sejauh mana, bahkan dia, hal-hal ini belum cukup sempurna. Itu lebih sempurna, apa yang bisa dicapai, ini harimau besar yang tidak mengerti. Bab 599. Alam tidak sempurna. Mesin virtual yang sempurna bukanlah sesuatu yang mudah dibuat.
Su Xiao menatap kacamata virtual di tangan besar harimau itu. Jelas, dia tidak terlalu puas dengannya. Lalu bos, hal seperti apa yang paling membuat Anda puas? Melihat ketidaksukaan Su Xiao, Tiger pun tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia ingin tahu fungsi apa yang akan dicapai agar Su Xiao merasa puas, sesuatu yang tak bisa dibayangkan oleh Tiger. Saat produk jadinya keluar, kamu akan tahu. Dengan senyuman dan mengungkapkan hal yang sulit dijelaskan, Su berkata, setidaknya membiarkan para praktisi menggunakan kacamata virtual itu secara normal, tidak seperti kau. Kau harus menahan diri untuk menggunakannya. Su Xiao sangat tidak puas dengan kacamata virtual. Dia tidak bisa membiarkan para praktisi menggunakannya, atau kesadaran para praktisi, yaitu pikiran mereka, terlalu kuat. Dengan kacamata virtual saat ini, mereka tidak dapat menggunakannya secara normal. Bahkan jika dia benar-benar ingin menggunakannya, dia harus menahan instingnya. Jika tidak, kacamata virtual itu tidak berguna dan tidak tahan tekanannya. Di sisi lain, hal yang membuat Su Xiao sedikit tidak puas adalah penelitian dan pengembangan sistem yang cerdas. Bagi Su Xiao, perangkat virtual tanpa kecerdasan sama sekali tidak lengkap, atau bahkan hanya dapat dianggap sebagai sebagian saja. Oleh karena itu, Su Xiao sangat peduli dengan sistem cerdas. Bos, apakah Anda terlalu pilih-pilih? Menurut saya, kacamata virtual seperti ini sudah cukup sempurna. Huda jelas tidak mengerti sikap Su Xiao yang terlalu cerewet. Meskipun dia tahu bahwa Su Xiao tidak terlalu puas dengan pencapaian tersebut, Huda tetap berusaha membujuknya untuk sedikit lebih puas dan tidak terlalu memaksakan diri. Menurut Huda, Su Xiao terlalu sibuk mempelajari perangkat virtual dan bahkan sistem cerdas. Pada saat yang sama, ia harus mengintegrasikan industri dari Wenjia. Su Xiao yang seperti ini membuat sebagian besar anggota kelompok harimau merasa sangat terkejut dan aneh. Bahkan sebagian besar anggota kelompok harimau tidak tahu bagaimana membujuk Su Xiao. Betapapun tidak puasnya Su Xiao dengan kacamata virtual saat ini, ketika berita tentang kacamata virtual ini tersebar di internet, semua orang pasti akan memperhatikannya. Ketika pertama kali saya melihat bahwa perusahaan yang mengembangkan kacamata virtual itu hanyalah perusahaan kecil dengan kurang dari 1.000 karyawan di Huaxia, saya langsung berpikir bahwa itu hanyalah sebuah misteri yang mereka coba publikasikan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi berita yang dirilis satu demi satu membuat semua orang merasa tercengang. Untuk memasarkan kacamata virtual ini secara maksimal, Su Xiao langsung meminta Huda untuk mengganti semua tempat penjualan iklan dengan iklan, dan bahkan mengeluarkan beberapa toko pengalaman kacamata virtual. Toko-toko pengalaman ini telah didirikan di seluruh Tiongkok, sehingga semua orang dapat merasakan pengalaman mata virtual di dalamnya. Setelah melihat publisitas yang begitu luar biasa, orang-orang yang sebelumnya skeptis menjadi ragu. Dengan dibukanya toko pengalaman tersebut, orang-orang di sekitarnya mau tidak mau memilih untuk mencobanya. Semua orang yang datang mengatakan bahwa mata virtual itu memiliki banyak kelebihan, bahkan ada yang langsung membeli mata virtual tersebut di situs web resminya. Meskipun fungsi kacamata virtual tidak sempurna, atau bahkan sangat terbatas, kecuali fungsi-fungsi paling dasar, tidak ada fungsi lain, namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat orang-orang terhadap kacamata virtual. Karena selama kacamata virtual masuk ke pasar, semua perangkat lunak yang terkait dengan kacamata virtual tersebut dikembangkan, sehingga kekurangan tersebut hanya bersifat sementara. Bahkan fungsi asli kacamata pun sudah mampu memenuhi kebutuhan sebagian besar orang. Saat berbelanja, selama pakaian tersebut belum dipakai orang, Anda dapat langsung menemukan pakaian dan harga yang relevan di internet, bahkan mendapatkan evaluasi spesifik. Bahkan untuk fungsi merekam video dan mengambil foto yang tidak disukai sebagian besar orang, Su Xiao secara khusus membuat cincin cahaya merah di sekitar mata virtual. Selama fungsi perekaman video dan pengambilan foto diaktifkan, cahaya merah akan dipancarkan di sekitar kacamata virtual. Bahkan di siang hari, saat matahari paling terang, cahaya merah tersebut akan sangat menyilaukan. Bahkan di malam hari atau di tempat-tempat yang minim cahaya, apertur juga dapat diubah menjadi inframerah, sehingga pengguna dapat melihat jarak setidaknya beberapa kilometer di depan. Dengan fungsi yang begitu sempurna, hampir 1 juta orang telah melakukan prapemesanan kacamata virtual sebelum produk tersebut dipasarkan. Bahkan setelah berita tentang kacamata virtual tersebar luas, jumlah pemesan prapemesanan hanya akan terus meningkat. Saat ini, Huda hanya khawatir apakah produksi dapat mengimbangi permintaan pasar. Atas desakan Su Xiao, Huda harus memberikan perhatian khusus pada produksi kacamata virtual. Pada hari pertama peluncuran, 3 juta kacamata virtual terjual langsung, menciptakan mitos di pasar. Dalam hal ini, Su Xiao hanya peduli pada keuntungan yang bisa ia dapatkan. Harga kacamata virtual berkisar antara 3.000 yuan hingga 9.000 yuan, dan keuntungannya sekitar 1.000 yuan hingga 2.000 yuan, yang setara dengan pendapatan bersih Su Xiao hampir 1 miliar yuan per hari. Terlebih lagi, dengan penjualan kacamata virtual yang terus meningkat, angka-angka tersebut semakin merajalela.
Semua orang yang telah membeli kacamata virtual tidak merasa tidak puas dengan kacamata virtual itu sendiri. Satu-satunya ketidakpuasan adalah terlalu sedikit fungsi yang ada di kacamata virtual. Ini seperti permainan di pasaran, dan mereka sama sekali tidak bisa bermain di kacamata virtual tersebut. Meskipun ada antarmuka eksternal, hal ini dapat mengubah situasi ini, tetapi bahkan dalam permainan yang sempurna, dengan kacamata virtual, tampilannya juga buruk, dan hanya sedikit lebih baik daripada game PC, di mana dengan mata virtual, kita bisa melihat lebih baik, terutama dalam game yang dimainkan dengan tangan, hal itu justru merusak penglihatan. Dalam situasi seperti itu, penjualan kacamata virtual juga memberikan dampak besar pada pasar informasi sains dan teknologi, dan sebagian besar perusahaan internet juga merasakan dampak paling langsung. Sebulan setelah penjualan, hampir 100 juta kacamata virtual terjual langsung, dan Lin Runda langsung meraih 10 miliar. Melihat angka ini, Su Xiao mengangguk puas. Di hari terakhir, Su Xiao langsung duduk di kamar, menunggu sistem keputusan. Dia tidak terlalu memperhatikan hal-hal di luar. Meskipun Huda tidak memahami keputusan Su Xiao, dia tidak akan membantahnya. Tepat setelah 1 jam, sistem di dalam hati Su Xiao langsung berbunyi, tugas telah selesai. Saat suara itu berhenti, Su Xiao melihat 100 juta poin pengetahuan di panel sistemnya. Dia merasa sangat puas. Sebelum Su Xiao sempat memikirkan cara menggunakan poin pengetahuan tersebut, sistem berbunyi lagi. Kali ini, itu adalah tugas untuk Su Xiao. Lepaskan tugas cabang dan ciptakan kecerdasan. Host menciptakan kecerdasan baru sendiri. Sesuai dengan tingkat kecerdasannya, ia dapat memperoleh 10 juta hingga 100 juta poin pengetahuan. Jika tugas gagal, 50 juta poin pengetahuan akan dikurangi. Setelah suara itu berhenti, Su Xiao pun mengangguk. Ketika kacamata virtual dirilis, Su Xiao tidak berhenti melakukan penelitiannya. Baik itu gudang virtual, atau peralatan virtual yang dapat digunakan para biksu sesuka hati, atau bahkan sistem cerdas, Su Xiao ingin memecahkan masalah tersebut. Namun yang membuat Su Xiao marah adalah 2 masalah gudang virtual tersebut meliputi bahan-bahan paling mendasar dan bahkan proses penelitian dan pengembangan, sementara sistem cerdas sama sekali tidak dapat menyentuh pintu masuk, yang membuat Su Xiao merasa tidak berdaya. Saat ini, Su Xiao harus mengalihkan fokusnya ke tugas tersebut. Lagi pula, jika tugas ini gagal, dia akan kehilangan 50 juta poin pengetahuan. Su Xiao tidak ingin melihat situasi seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao langsung membuka pusat sistem dunia maya dan membersihkan semua buku yang berkaitan dengan kecerdasan dan realitas virtual. Namun, Su Xiao merasa tidak puas karena sekarang dia tahu cara membangun sistem yang cerdas. Namun, teknologi dan material saat ini sama sekali tidak dapat memenuhi persyaratan Su Xiao. Bahkan kecerdasan dasar yang paling sederhana pun akan membuat superkomputer Su Xiao mengalami kerusakan. Setelah 2 kali kegagalan berturut-turut, Su Xiao pun memahami bahwa masalah terpenting adalah perangkat keras. Perangkat keras tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan Su Xiao, bahkan program yang paling sempurna pun tidak dapat dijalankan, yang membuat Su Xiao merasa sangat tidak berdaya. Segera, dia harus melanjutkan pencarian di pusat sistem dunia dan mencari buku-buku yang berhubungan dengan perangkat keras elektronik. Meskipun Su Xiao merasa pusing, dia menemukan sesuatu yang membuatnya cukup puas. Seketika itu juga, Su Xiao langsung memanggil Tiger kembali dan berkata, ini daftarnya. Pergi dan siapkan semuanya, terutama jenis logam ini. Pastikan untuk menyiapkannya untukku. Su Xiao memberikan daftar yang ditulis tangan kepada Huda dan meminta Huda untuk mencarikan bahan-bahan paling dasar untuknya. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao langsung mulai membuat produk dari sumber aslinya. Dengan cara ini, seharusnya dapat dihasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan Su Xiao. Dari awal proses kalsinasi, bahkan pencetakan, tata letak elektronik, dan bahkan perangkat keras akhir, Su Xiao berencana untuk memeriksanya satu persatu. Dengan cara ini, ia dapat menciptakan hasil yang paling memuaskan bagi Su Xiao. Untuk poin ini, Su Xiao tentu saja tidak akan ragu-ragu, dan langsung meminta persetujuan dari produsen yang paling ketat. Bos, saya akan mengerjakannya sekarang. Tiger Dalian berjanji dengan sibuk. Bab 600. Sebelum mendengar Su Xiao mengatakan bahwa dia sangat tidak puas dengan kacamata virtual hari ini, Huda selalu siap menghadapi hal ini. Bagaimanapun, persyaratan dan ide Su Xiao selalu menjadi prinsip dedikasi Huda, dan bagi Huda, masalah ini bahkan lebih penting daripada hal-hal lainnya. Setelah mengatur semuanya, Su Xiao juga memikirkan cara untuk mengubah situasi saat ini. Bagaimanapun, Su Xiao tidak puas dan hanya mencapai sedikit. Setelah menyelesaikan kebutuhan Su Xiao, Huda juga memberitahu Su Xiao tentang berita yang baru saja dia terima. Bos, ada banyak saudara yang ingin menggunakan kacamata virtual, terutama orang-orang di sekolah. Mereka semua menikmati kacamata virtual, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya secara bebas. Awalnya,
saya mendengar Su Xiao mengatakan bahwa dia ingin menciptakan penelitian virtual yang dapat digunakan oleh para biksu. Awalnya, Huda tidak terlalu mempedulikannya. Hanya ada kurang dari 1 juta biksu di Tiongkok dengan populasi hampir 2 miliar jiwa. Bahkan sebagian besar dari mereka hanyalah beberapa praktisi yang tersebar yang baru saja memasuki ambang kehancuran. Bahkan mereka yang telah mencapai tingkat master pun tidak memiliki 10.000. Dengan jumlah yang sedikit seperti itu, Huda tidak mempermasalahkannya. Namun, ia mengabaikan satu hal, yaitu, mereka semua adalah praktisi. Di bawah pengaruh Su Xiao, sebagian besar orang di geng hijau juga memiliki headsing. Bahkan orang-orang yang paling berbakat, dengan sumber daya yang cukup dan keterampilan yang sempurna, telah melampaui ambang batas kualifikasi. Tetapi itu juga berarti bahwa mereka lebih peduli pada beberapa hal daripada orang biasa. Dalam kasus ini, Su Xiao secara alami menjadi percaya pada keberadaan dewa-dewa. Oleh karena itu, ketika Su Xiao menjual kacamata virtual, semua saudaranya berusaha keras untuk langsung membeli 10 atau 8 buah untuk memberi Su Xiao sedikit kehormatan. Sayangnya, ketika mereka membeli kacamata virtual tersebut, mereka menyadari bahwa mereka sama sekali tidak dapat menggunakannya. Kecuali mereka dengan hati-hati mengendalikan kesadaran mereka sendiri, mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak akan merusak kacamata virtual tersebut. Jika tidak, saat mereka hanya menyentuh perangkat virtual itu, kesadaran mereka akan langsung merusak perangkat yang rapuh tersebut. Dalam sekejap mata, perangkat itu akan langsung berubah menjadi bongkahan karbon hitam. Tidak mungkin untuk mengubahnya. Pada saat ini, Harimau juga menerima banyak permintaan, berharap Su Xiao dapat mengembangkan perangkat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Bagi orang awam, hanya ada rasa jelek yang cukup, dan tidak ada cara untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tetapi bagi para praktisi, ada terlalu banyak pengetahuan ilahi, dan tidak mungkin untuk menggunakannya. Aku khawatir butuh waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Su Xiao memainkan kacamata virtual di tangannya, yang cukup tak berdaya, tetapi dia hanya bisa mengatakan dengan acuh tak acuh bahwa namun, Su Xiao benar-benar tidak punya cara untuk menggunakan peralatan virtual untuk memenuhi persyaratan praktisi. Selain itu, dalam sistem tersebut, Su Xiao juga menemukan sebuah masalah, yaitu terdapat 2 jalur yang tidak terkait antara praktisi Tiongkok dan teknologi. Dari apa yang Su Xiao ketahui, tidak ada dunia seperti bumi yang memiliki praktisi dan teknologi secara bersamaan. Su Xiao tidak tahu apakah ada masalah dengan hal ini, tetapi dia juga tahu bahwa memecahkan masalah ini tidak mudah. Bahkan Su Xiao sempat berpikir untuk menggabungkan susunan antena dan peralatan untuk menciptakan instrumen virtual yang dapat digunakan oleh para praktisi. Sayangnya, setelah eksperimennya, Su Xiao menemukan bahwa peralatan yang ada saat ini tidak dapat mendukung pengoperasian susunan antena tersebut. Su Xiao hanya bisa menemukan cara untuk menggunakan material dari dunia termometer untuk membuat sebuah alat, tetapi dalam hal ini, dibutuhkan praktisi untuk menciptakannya. Jika tidak, orang biasa tidak dapat mengubah material ini, dan bagi orang biasa, hal-hal ini berbahaya. Namun, masalah ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat 1,5 kali. Su Xiao masih perlu mempertimbangkan beberapa hal, jika tidak, mustahil untuk menyelesaikannya. 2 bulan kemudian, Su Xiao berhasil menciptakan perangkat baru, gudang virtual. Dibandingkan dengan kacamata virtual, fungsinya lebih sempurna, tetapi juga memiliki lebih banyak batasan. Kacamata virtual dapat digunakan selama mereka mencapai usia 18 tahun, bahkan untuk beberapa anak berusia 16 tahun. Namun, gudang virtual tidak memiliki batasan seperti itu, tetapi hanya diperbolehkan berada di gudang virtual setiap hari selama 8 jam. Namun, sensasi yang ditimbulkan oleh gudang virtual benar-benar melampaui kacamata virtual. Dibandingkan dengan sensasi setengah nyata dan setengah palsu dari kacamata virtual, gudang virtual bahkan dapat membuat orang merasa seolah-olah mereka benar-benar berada di dalamnya, membuat orang terhipnotis, dan tidak dapat membedakan antara kenyataan dan virtual. Namun, untuk mencapai hasil seperti itu, perangkat lunak juga memerlukan lebih sempurna. Jika tidak, tampaknya akan terasa lebih kasar, dan bahkan menyebabkan ketidakpuasan sebagian besar orang. Meskipun Su Xiao tidak berpartisipasi dalam desain dan pembuatan perangkat lunak gudang virtual, dia juga mengetahui fungsi apa saja yang diperlukan untuk mencapai situasi seperti itu. Saat ini, yang masih mengganggu Su Xiao adalah masalah perangkat virtual yang digunakan oleh para praktisi. Belum ada solusi yang membuat Su Xiao kehilangan minat. Lagi pula, sistem belum merilis tugas ini, dan Su Xiao tidak ingin membuang waktunya. Namun, ia berpikir bahwa ia tidak punya cara untuk menggunakan perangkat yang telah ia buat. Frustrasi semacam ini membuat Su Xiao semakin teguh dalam pikirannya. Ia harus menciptakan perangkat virtual yang dapat ia gunakan. Setelah mendapatkan dukungan dan persyaratan baru dari Su Xiao untuk penambangan, pabrik, dan bahkan perangkat lunak dan perangkat keras akhir, apa yang dapat diciptakan menjadi semakin sempurna. Meskipun belum memenuhi persyaratan Su Xiao,
ini jauh lebih baik daripada kacamata virtual yang beredar di pasaran saat ini. Ketika Su Xiao melihat hasil ini, dia merasa puas dan mengangguk. Su Xiao tiba-tiba berpikir, jika benda ini digantikan oleh batu spiritual dan benda-benda lain yang mengandung roh, apakah benda ini dapat digunakan oleh para praktisi? Saya mulai mengerjakannya ketika saya menginstalnya. Dengan posisi Su Xiao saat ini, persyaratan seperti itu dapat dengan mudah dipenuhi. Kurang dari sebulan kemudian, perangkat virtual yang dibuat sesuai dengan kebutuhan Su Xiao diletakkan di depannya. Bos, menurut Anda apakah benda ini bisa digunakan oleh para praktisi? Setelah mendapat kabar, Tiger Big langsung membangun ke pabrik. Su Xiao perlu membawa pulang beberapa barang, jadi dia meminta bantuan Su Xiao. Huda mengetahui semua tentang pengaturan dan kebutuhan Su Xiao selama periode ini. Justru karena itulah Huda sangat memperhatikannya. Dia ingin tahu, apakah perangkat virtual yang dibuat ulang itu benar-benar dapat bermanfaat bagi mereka. Tidakkah kamu tahu jika kamu mencoba? Su Xiao dengan dingin mengarahkan matanya ke depan. Ia berencana untuk mengamati dengan saksama apakah benda ini sesuai dengan prediksi Su Xiao. Menurut teori Su Xiao, kacamata virtual ini bisa berhasil, tetapi ia tidak tahu apakah proses produksi saat ini dapat memenuhi persyaratan Su Xiao. Ini adalah poin yang sangat jelas dari Su Xiao. Ketika Su Xiao mengenakan kacamata virtual dan memasukkan kesadarannya ke dalamnya, pada awalnya, Su Xiao juga belajar dari pelajaran sebelumnya dan kesadarannya memasukkan sedikit demi sedikit untuk menghindari masalah kerusakan peralatan virtual segera setelah ia menyimpannya. Setelah Su Xiao memasukkan setengah dari kesadarannya ke dalamnya, ia menemukan bahwa kacamata virtual tersebut tidak menunjukkan masalah apapun. Dia langsung tersenyum puas. Ketika Su Xiao memutar kesadaran ilahinya ke dalamnya, dia melihat kacamata virtual itu sedikit runtuh, dan segera menarik kembali kesadaran ilahinya. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao memberikan kacamata virtual itu kepada Huda dan berkata, cobalah. Melihat kacamata yang diberikan Su Xiao, Huda juga merasa sedikit takut. Namun, karena Su Xiao berkata demikian, Hu tentu saja tidak berani menolak dengan gegabah, jadi dia mengambil kacamata virtual itu dengan hati-hati dan memakainya di matanya. Ketika Tiger menggunakan indera ilahinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa kacamata virtual itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, dan dia tidak peduli untuk mencoba fungsi kacamata virtual tersebut, jadi dia berkata kepada Su sambil tersenyum, "Bos, apakah ini berhasil?" Wajah Tiger yang besar dengan senyum yang jelas, untuk hal seperti itu, dalam pandangan Tiger Big, jelas merupakan sebuah kesuksesan. Tentu saja, dia tidak akan berpikir, kacamata ini, pasti ada hal lain. Ketika Su Xiao mendengar ini, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Di bawah muncul kebingungan Huda, dia menjelaskan, ini adalah keberhasilan umum. Menurut perkiraan saya, para biksu di lingkungan Huafan seharusnya dapat menggunakannya, tetapi hasil karya mereka tidak dapat digunakan. Ini masih masalah bahan. Su Xiao berpikir sejenak, dan akhirnya sampai pada pertanyaan tentang bahan. Bagaimanapun, semua bahan ini mengandung aura. Namun, bahan-bahan ini tidak begitu berharga dalam ranah budidaya. Kemungkinannya, dengan menggunakan benda-benda yang lebih berharga, kacamata virtual seharusnya dapat mendorong perbaikan di seluruh dunia. Bos, apakah Anda ingin mencoba bahan lain? Tiger mendengar bahwa Su Xiao tidak bisa menggunakan kacamata virtual, dan langsung merasa sedikit kecewa. Menurut Tiger, kacamata virtual yang tidak bisa digunakan Su Xiao jelas bukan barang yang sempurna. Kegembiraan karena berhasil menikmati langsung sirna. Saya akan mempertimbangkannya. Anda bisa mempromosikan peralatan ini dan memanfaatkan kesempatan untuk menstabilkan pikiran para praktisi ini. Dengan wajah sedih seperti harimau, Su berkata sambil tersenyum. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.